Selamat datang di Lentera Kehidupan. Anaknya dibiarkan meregang nyawa dan ibunya yang tunanetra didorong hingga bersimbah darah demi membiayai pelakor. Sari hanya menatap dalam diam. Tapi, tahan napas kalian. Detik-detik saat jebakan sertifikat meledak dan sang suami diseret preman rentenir hingga cacat permanen, adalah balasan karma finansial paling memuaskan tahun ini. Buat yang sudah subscribe, semoga diberi kelancaran rezekinya. Amin. Inilah kisahnya. Namaku Sari, 28 tahun. Di atas kertas aku adalah calon pewaris tunggal dari perkebunan karet seluas puluhan hektar yang setiap bulannya mencetak capital gain ratusan juta rupiah. Ibuku, Ibu Aminah, adalah pemilik sah dari kerajaan kecil yang getahnya mengalirkan kekayaan tanpa henti di kampung kami, dikelola oleh tangan kanannya yang terpercaya. Namun, jika kau melihatku saat ini, kau takkan melihat tanda-tanda sang pewaris. Kau hanya akan menemukan wanita malang yang terperangkap dalam daster lusuh pudar, menyikat lantai kamar mandi dengan tangan telanjang, membalik setiap uang koin demi sekotak susu anak yang harganya semakin mencekik. Ini ironi terbesarku. Aku mengorbankan diriku, mengabdi buta pada ilusi kesempurnaan pernikahan, meredam potensiku sendiri, dan menyembunyikan aset raksasa ibuku, murni demi label istri berbakti yang didiktekan lingkungan patriarki beracun ini. Suamiku, Hadi, adalah mahakarya penipuan visual. Di luar sana, di depan jamaah masjid dan tetangga kompleks perumahan bersubsidi kami yang atapnya bocor saat hujan, ia adalah figur kepala keluarga yang alim, penyayang, dan murah senyum. Memakai kemeja koko putih bersih yang disetrika licin oleh tanganku yang melepuh. Namun, di balik dinding ini, Hadi adalah parasit berkerah putih. Ia pelit luar biasa kepadaku. Saat aku memelas meminta uang untuk menebus inhaler asma anak kami yang kritis, Bima, rahangnya langsung mengeras. Hemat. Sari. Uangku dipakai untuk investasi. Kamu jangan boros. Itu mantra manipulasinya. Sayangnya, aku tidak sebodoh yang ia harapkan. Minggu lalu, aku menemukan kejanggalan mengerikan di buku tabungannya. Nominal jutaan rupiah mengalir ke rekening atas nama Siska. Selain itu, ada parfum murahan beraroma vanila yang sering menempel di kemejanya saat pulang larut malam dengan alasan lembur proyek. Aku mencatat semuanya dalam diam. Lalu, ada ratu penderitaanku, Bulastri, ibu mertuaku. Wanita paruh baya narsistik yang hidup dalam halusinasi kasta tingkat tinggi. Di matanya, keluarganya bangsawan terhormat, padahal aset mereka nol besar. Rumah sempit ini pun masih dicicil susah payah. Namun, ia gemar memamerkan perhiasan emas sepuhan di arisan, bercerita melengking tentang sukses anaknya yang cuma staf biasa. Kenyataannya, ia diam-diam numpang hidup dari tenagaku, memakan masakanku gratis setiap hari, dan yang paling menjijikan, ia diam-diam menyusun konspirasi untuk merampas harta warisan ibuku. Kebencian Bulastri pada ibuku berbau dengki pekat. Ibuku yang tunanetra adalah pengingat visual bagi Bulastri bahwa kasta sebenarnya ditentukan oleh seberapa tebal akta tanah di brankas, bukan omong kosong. Bulastri tahu ibuku kaya raya, dan ia membenci fakta bahwa wanita cacat itu memiliki impiannya. Malam ini, udara terasa sangat dingin, namun suasana ruang makan mendidih oleh kebencian tak terucapkan. Aku baru selesai memasak ayam bumbu rujak kesukaan Hadi. Aku menuntun ibuku perlahan menuju kursi kayunya. Tangannya yang keriput meraba meja kaca, mencari aman di rumah yang penuh predator. Ibuku tersenyum, mengendus aroma rempah. Wangi sekali masakanmu, enduk, bisiknya pelan. Di ujung meja, Bulastri duduk pongah, menatap ibuku seolah melihat tumpukan sampah sejarah yang menjijikan. Hadi duduk di seberangnya, sibuk dengan ponselnya. Jari-jarinya mengetik cepat, diiringi senyum simpul memuakan yang tak pernah ia berikan untukku maupun Bima bertahun-tahun lamanya. Sari, ambilkan air es. Jangan lelet. Perintah Bulastri ketus layaknya majikan. Aku menghela napas, menekan amarah. Baik, Bu. Saat berbalik ke dapur, firasatku menyuruhku menoleh dari pantulan cermin lemari pajangan. Mataku menangkap gerakan culas Bulastri. Dengan sengaja,
Wanita tua itu memindahkan tulang ayam sisa gigitannya beserta nasi berair yang sudah tercampur ludah dari piringnya, membuangnya tepat ke atas piring ibuku yang masih bersih. Dadaku bagai dihantam balok es. Aku membeku. Ibuku yang tak bisa melihat kebusukan itu, perlahan mengangkat sendoknya. Tangannya meraba permukaan piring, bersiap menyuapkan nasi sisa menjijikan itu ke mulutnya. Udara tersedot habis dari paru-paruku. Darahku mendidih hebat. Rasa muak bergolak di perutku melihat manusia bisa sekejam ini pada wanita tua tunanetra. "Ibu, jangan dimakan!" teriakku histeris. Aku berlari, menepis sendok dari tangan ibuku hingga terlempar dan berdenting keras di lantai marmer. Nasi sisa berserakan di taplak meja. Ibuku terkejut luar biasa. Matanya yang putih berkaca-kaca dipenuhi kepanikan. "Ada apa? Enduk? Astagfirullah. Ada apa?" Aku berdiri dengan dada bergemuruh menatap Bu Lastri. Amarahku menembus batas kewarasan. "Apa yang ibu lakukan? Kenapa menaruh makanan sisa penuh ludah itu di piring ibuku? Beliau manusia, bukan binatang." Bu Lastri sama sekali tidak merasa bersalah. Ia bersandar, melipat tangan di dada, mencibir merendahkan. "Halah, orang buta mana tahu bedanya nasi baru dan nasi sisa. Bersyukur ku beri makan di rumah anakku. Numpang hidup kok banyak tingkah. Cacat ya cacat saja, jangan merepotkan." Aku menoleh pada Hadi, memohon pembelaan atas kekejaman ibunya. Namun, pria pelindung palsu itu justru membanting ponselnya ke meja dengan sangat keras. "Brak, Sari, jaga nada bicaramu," bentak Hadi menggelegar memecah keheningan. "Kamu benar-benar istri durhaka. Ibuku berbaik hati mengizinkan ibumu yang cacat dan menyusahkan itu tinggal di sini. Ini balasanmu." Membentaknya gara-gara nasi sedikit. "Minta maaf sekarang." Aku mematung. Kata-kata Hadi ibarat ratusan jarum berkarat yang ditancap paksa ke ulu hatiku yang paling rapuh. Aku menatap pria ini dengan nanar. Ilusi itu hancur tak bersisa. Ia bukanlah pelindung. Ia penjaga gawang neraka yang perlahan menelan ibuku hidup-hidup. Hadi lebih membela kezaliman ibunya daripada kehormatan istri dan mertuanya sendiri. Di detik mencekam itu, ada sesuatu yang retak patah di dalam diriku. Anehnya, bukan hatiku yang hancur, melainkan kesabaranku yang mati. Aku menunduk, menyeka setetes air mata kelemahan lamaku. Aku menarik napas dalam, menelan rasa asin air mataku, lalu mengepalkan tangan yang berbau bumbu dapur. Aku menatap mereka berdua, menyimpan wajah pongah mereka di memori permanen. "Baiklah, Hadi. Baiklah, Bu Lastri. Kalian pikir berkuasa karena aku memakai daster lusuh ini dan menunduk setiap hari. Kalian terlalu bodoh menyadari bahwa di balik kebutaan ibuku, tersimpan sebuah cap jempol yang bisa membeli nyawa dan masa depan kalian dalam semalam. Aku takkan membalas dengan teriakan murahan atau tangisan mengemis keadilan. Mulai malam ini, aku mencatat setiap hinaan, setiap ludah yang kalian lempar, dan kebohongan kalian ke dalam portofolio dendamku yang terstruktur. Kalian pikir sedang menindas orang miskin? Salah besar. Kalian sedang membangun tiang gantungan kalian sendiri. Aku akan memastikan, dengan caraku yang sunyi mematikan, suatu hari nanti kalian berlutut di bawah kakiku. Kalian akan memohon belas kasihan dan sesuap nasi sisa yang sama dari tanganku, di saat kalian resmi menjadi gelandangan yang sesungguhnya. Sejak insiden nasi sisa malam itu, ada bagian dari diriku yang mati secara permanen. Kematian itu sunyi, tanpa karangan bunga atau tangisan pelayat. Rasa hormatku pada Hadi dan ibunya telah terkubur dalam-dalam di bawah lantai marmer rumah sempit ini. Aku tidak lagi mengemis validasi. Aku tidak lagi mempertanyakan mengapa pengorbananku tak pernah cukup. Saat kau menyadari bahwa kau sedang hidup bersama sekumpulan predator, kau tidak akan membuang waktu untuk menangis di pojokan. Kau akan mulai mengasah pisau. Pagi itu, udara minggu yang seharusnya tenang dirobek oleh suara bel pintu yang ditekan berkali-kali dengan tidak sabar. Bu Lastri bergegas membukanya dengan senyum lebar yang terlihat terlalu dipersiapkan.
Dari ambang pintu, melangkah masuk seorang wanita muda. Itulah detik di mana benalu itu secara resmi menginvasi teritorialku. Siska. Begitu Bu Lastri menyebut namanya. Ia diperkenalkan sebagai keponakan jauh dari pihak ayah Hadi yang baru merantau ke ibu kota. Alasan resminya? Ia butuh tempat bernaung. Sekadar numpang hidup sementara waktu sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, mataku yang kini telah terlatih untuk membedah kebohongan, melihat realita yang jauh berbeda. Siska membawa sebuah koper plastik murahan berwarna merah muda yang rodanya berderit menyedihkan. Pakaiannya adalah kombinasi membingungkan antara upaya untuk terlihat sopan di depan umum namun provokatif di mata laki-laki. Kemeja berpotongan rendah yang sengaja dibiarkan terbuka satu kancing ekstra, celana jeans ketat yang mencetak jelas lekuk tubuhnya, dan riasan wajah tebal yang berusaha menutupi aura kelas bawahnya. Namun, bukan penampilannya yang membuat alarm di kepalaku berdering nyaring, melainkan aromanya. Saat ia melangkah melewati ruang tamu, gelombang aroma parfum vanila sintesis yang menyengat langsung menusuk indera penciumanku. Itu adalah aroma yang sama persis. Aroma murah yang selama berminggu-minggu menempel samar di kerah kemeja kerja Hadi, yang selalu ia tutupi dengan alasan wangi pengharum ruangan kantor yang baru. Aku menatap Hadi. Suamiku yang biasanya malas keluar kamar di hari Minggu, tiba-tiba sudah berdiri tegak di ruang keluarga dengan kemeja rapi dan rambut tersisir klimis. Wajahnya menampakkan keterkejutan yang sangat amatir. Loh, Siska? Kok nggak bilang-bilang mau datang? Tanyanya dengan nada suara yang sengaja dilembutkan. Siska tersenyum manja. Sebuah lengkungan bibir yang terlalu lebar dan terlalu intim untuk ukuran kerabat jauh. Kejutan dong. Mas Hadi. Mas tambah gagah aja sih sekarang. Beda banget sama foto di profil. Hadi tersipu. Pria dengan ego rapuh itu langsung mengembang dadanya, menikmati validasi murahan yang dilemparkan Siska. Di sudut ruangan, Bu Lastri menyeringai penuh kemenangan. Ia menatapku dari sudut matanya, menunggu reaksiku. Mereka mengharapkan drama. Mereka ingin aku marah, berteriak cemburu, sehingga Hadi punya justifikasi untuk melabeliku sebagai istri yang gila, emosional, dan tidak tahu diuntung. Aku tersenyum. Sebuah senyum tipis, dingin, dan tidak mencapai mata. Selamat datang, Siska. Sapaku tenang, melangkah maju tanpa menunjukkan sedikit pun riak emosi. Silakan masuk. Kebetulan kamar di sebelah dapur yang biasanya dipakai untuk gudang beras sudah saya rapikan. Kamu bisa istirahat di sana. Senyum manja Siska memudar sepersekian detik. Matanya melirik ke arah lorong sempit di dekat dapur. Oh, di dekat dapur ya, Mbak Sari? Nggak ada kamar di atas. Di atas hanya ada kamar kami dan kamar ibu saya. Jawabku datar, memotong harapan konyolnya. Tentu kamu tidak keberatan, kan? Namanya juga sementara. Bu Lastri mendengus kasar, namun tidak bisa mendebat logikaku. Siska akhirnya menyeret kopernya dengan wajah cemberut, sementara Hadi buru-buru menawarkan bantuan membawakan tas kecilnya. Sebuah pemandangan yang memuakkan, tapi sangat informatif bagiku. Malam harinya, setelah rumah tampak tertidur, aku memulai ritual baruku. Duduk di sudut meja makan dalam kegelapan, aku membuka laptopku dengan tingkat kecerahan layar paling rendah. Otakku bekerja layaknya seorang penyidik independen. Aku mulai melakukan audit forensik mandiri atas seluruh pengeluaran rumah tangga dan melacak setiap jejak digital yang ditinggalkan Hadi. Suamiku itu sombong, namun ceroboh secara finansial. Ia membiarkan laptopnya terhubung dengan akun email pribadinya. Dari sana, aku menelusuri mutasi rekening bank miliknya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dariku. Layar berpendar, memantulkan deretan angka yang mengonfirmasi kebusukan suamiku. Terdapat riwayat transfer rutin setiap pertengahan bulan ke rekening atas nama Siska Pratiwi. Nominalnya tak main-main, setara dengan gaji manajer tingkat menengah. Lebih dari itu, aku menemukan bukti tagihan kartu kredit Hadi yang membengkak gila-gilaan. Pembelian tas bermerek tiruan, makan malam di restoran elit, hingga tagihan salon kecantikan.
Semua kemewahan palsu itu dibiayai oleh Hadi menggunakan sistem auto-debit yang perlahan tapi pasti mencekik sisa limit kreditnya. Hadi, pria yang membentakku saat aku meminta uang untuk membeli susu formula anak kami, ternyata menguras keringatnya dan berutang pada pihak bank demi memelihara seorang pelakor murahan di bawah hidungku. Dan kini, benalu itu didatangkan langsung ke dalam rumahku oleh ibunya sendiri. Tujuannya jelas. Ini bukan sekadar perselingkuhan murahan demi nafsu birahi. Bu Lastri adalah wanita yang terlalu serakah untuk sekadar mengurus syahwat anaknya. Ada agenda yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang sedang mereka susun. Mereka membawa Siska ke sini untuk menggeser posisiku perlahan-lahan. Mereka ingin menciptakan kondisi di mana aku tidak tahan dan akhirnya pergi meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong. Namun, aku memicingkan mata saat menyadari satu hal krusial. Jika mereka hanya menginginkan aku pergi, Hadi bisa saja langsung menceraikanku dengan berbagai alasan manipulatifnya. Mengapa mereka harus repot-repot bermain sandiwara menampung Siska di sini? Pandanganku beralih ke arah kamar ibuku. Jantungku berdetak lambat dan penuh perhitungan. Tentu saja, mereka tidak bisa menceraikanku sekarang. Belum. Mereka menyadari bahwa jika Hadi menceraikanku saat ini, ia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari aset sesungguhnya yang ada di keluarga ini. Mereka sedang mengincar kebun karet ibuku. Mereka tahu ibuku tunanetra, renta, dan bergantung padaku. Bu Lastri pasti sedang menyusun skema licik bersama Siska untuk memanipulasi ibuku. Mereka mengincar cap jempol di atas kertas bermeterai. Mereka berpikir bisa merampok orang buta dan menyingkirkan istri yang dianggap bodoh. Kalian bermain dengan api yang salah, bisikku pada kesunyian malam, menutup layar laptop dengan satu gerakan mulus. Aku berjalan gontai menuju kamar tidurku. Di atas kasur kapuk yang sudah mulai kempis, Bima tidur dengan napas yang sesekali terdengar berat. Anak lelakiku yang baru berusia 6 tahun itu meringkuk kedinginan. Dada kecilnya naik turun berjuang melawan asma yang sering kambuh karena dinding rumah kami yang lembab. Aku mengelus rambut Bima dengan tangan gemetar. Hatiku tersayat melihat kontras yang menjijikan ini. Ayah kandungnya rela menghamburkan jutaan rupiah demi membiayai riasan wajah wanita lain. Sementara darah dagingnya sendiri harus bernapas dengan udara pengap karena ayahnya selalu berdalih tidak punya uang untuk memperbaiki ventilasi kamar. Aku mengecup kening Bima, menitikan satu air mata terakhir yang kuizinkan jatuh untuk malam ini. Tangisan tidak akan melunasi tagihan rumah sakit, dan kesedihan tidak akan melindungi ibuku dari predator. Hanya kalkulasi dingin yang bisa menyelamatkan kami. Di kamar sebelah, aku bisa mendengar tawa kecil Siska yang tertahan, entah sedang menelepon siapa, merasa dirinya sudah selangkah lebih dekat menjadi nyonya rumah. Silakan tertawa, Siska. Nikmatilah kasur tipis di kamar gudang itu, karena itu adalah tempat paling mewah yang akan kau dan suamiku huni sebelum aku benar-benar mencabut akar kehidupan kalian. Malam ini, di bawah bayang-bayang kebohongan mereka, aku mengesahkan diriku sebagai satu-satunya arsitek yang akan meruntuhkan atap keangkuhan mereka hingga rata dengan tanah. Sudah 2 minggu sejak Siska si benalu itu menancapkan akarnya di rumah ini. Dinamika rumah tanggaku berubah menjadi panggung teater murahan yang sangat memuakan. Siska mulai mengatur menu makanan sesuka hatinya, meminta Hadi membelikan barang-barang mewah dengan nada manja, sementara aku dibiarkan mencuci setumpuk piring kotor dalam balutan daster lusuh andalanku. Bu Lastri bak sutradara yang puas melihat skenarionya berjalan mulus. Ia sengaja menyuruhku belanja ke pasar tradisional yang becek, sementara ia dan Siska duduk manis di ruang TV menikmati martabak manis mahal yang dibelikan suamiku menggunakan sisa limit kartu kreditnya. Aku diam. Diam yang bukan berarti kalah, melainkan diamnya seekor predator yang sedang mengukur jarak lompatan. Kesombongan adalah anestesi terbaik. Ia membuat musuhmu lengah sebelum kau mengiris leher mereka tanpa suara. Hadi sendiri semakin buta oleh egonya. Ia pulang kerja selalu dengan wangi parfum murahan yang sama persis dengan milik Siska, seolah tak peduli lagi menyembunyikan perselingkuhannya. Sikapnya padaku semakin kasar. Seringkali membentak hanya karena teh seduhannya kurang manis. Ia sengaja menunjukkan kekuasaannya, berpikir bahwa tanpa dirinya,
Aku hanyalah sampah jalanan yang tak bisa hidup mandiri. Ia lupa, akulah yang menopang fondasi mental dan fisik rumah ini agar tidak rubuh berkeping-keping. Kamis sore, hujan turun rintik-rintik, mengetuk kaca jendela dan meredam suara hiruk-pikuk dari luar kompleks. Aku baru saja menidurkan Bima yang dadanya masih berbunyi lirih karena asma. Hadi belum pulang kerja, beralasan ada rapat direksi. Kebohongan klise yang sudah kubaca habis sampai ke akarnya. Aku berjalan berjingkat menuju dapur untuk menyeduh air hangat. Namun, langkahku terhenti tiba-tiba tepat di balik sekat dinding ruang makan. Sayup-sayup, kudengar suara bisikan konspirasi antusias dari arah meja kaca. Tante yakin cara ini bakal berhasil? Kalau Mbak Sari tahu gimana? Suara Siska terdengar cemas, namun dipenuhi nada keserakahan kental. Nada seorang pelakor murahan yang tak sabar ingin naik tahta dan menyingkirkan ratu aslinya. Halah, perempuan bodoh itu tahu apa? Dia cuma babu gratisan. Otaknya cuma sampai harga bawang merah. Dengus Bulastri merendahkan. Terdengar bunyi decitan kursi kayu ditarik. Fokus kita sekarang bukan Sari, tapi ibunya yang buta itu. Tanah kebun karet di kampungnya itu nilainya tidak main-main. 3 miliar rupiah. Siska, itu portofolio masa depan Hadi. Kalau Hadi berhasil menjual itu, jangankan membelikanmu mobil sport, rumah mewah berlantai 2 pun bisa kita beli tunai. Kita nggak perlu lagi tinggal di rumah sempit bau apek ini. Napas Siska terdengar tertahan. Jelas tergiur membayangkan lembaran uang miliaran tersebut. 3 miliar rupiah. Ya ampun, Tante. Terus kapan kita eksekusi? Aku udah gak sabar pengen Mas Hadi cepet-cepet cerain perempuan benalu itu, biar kita bisa berkuasa penuh di sini. Sabar, Siska. Kita butuh cap jempol ibunya, desis Bulastri licik. Suaranya diturunkan menjadi bisikan yang lebih gelap. Surat kuasa pemindahan nama sertifikat sudah Tante suruh Hadi siapkan lewat calon notaris yang bisa disogok. Nanti, waktu Sari pergi ke pasar, Tante bakal sodorkan kertas itu ke si buta. Tante bilang aja itu surat tanda terima bantuan sosial dari kelurahan. Orang buta mana bisa baca huruf kapital tebal di kertas hukum? Begitu cap jempol berdarahnya nempel di atas meterai, tanah itu sah berpindah tangan jadi milik anakku. Pintar banget sih, Tante. Habis itu kita usir aja mereka berdua ke gubuk reot di pinggir rel kereta. Kalau perlu kita usir tanpa bawa baju sehelai pun. Kekeh Siska gembira. Tawanya melengking menyayat telinga. Disusul tawa serak Bulastri yang mengamini kejahatan keji tersebut. Tawa dua iblis yang merayakan kemenangan sebelum perang benar-benar dimulai. Darah di nadiku membeku sesaat, lalu mendidih dengan kecepatan kilat, membakar setiap urat sarafku. Tanganku yang bertumpu pada dinding tembok mencengkeram erat hingga buku-buku jariku memutih pucat. Mereka bukan sekadar merebut suamiku atau mencari uang tambahan. Mereka sedang merencanakan perampokan terstruktur atas hak mutlak ibuku, satu-satunya harta yang ditinggalkan almarhum ayahku. Mereka berani menargetkan kelemahan fisik ibuku demi memuaskan ketamakan binatang mereka. Mereka ingin menendangku dan ibuku ke jalanan agar mereka bisa hidup bak raja. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Otakku, yang selama ini tertidur pulas akibat doktrin berbakti yang membutakan, kini bangkit sepenuhnya menjadi mesin analitis yang tajam. Aku tidak menangis. Tidak ada satu tetes pun air mata yang tumpah malam ini. Anehnya, aku justru merasa sangat jernih dan tenang. Sebuah kalkulasi dingin merayap di kepalaku, menyingkirkan semua rasa sakit hati emosional yang dulu selalu menyiksaku tanpa henti. Menangis dan melabrak mereka sekarang adalah tindakan paling bodoh yang bisa dilakukan seorang korban. Jika aku berteriak, Hadi akan pulang dan langsung membelanya, dan mereka hanya akan mencari cara lain yang jauh lebih rahasia dan mematikan. Tidak, aku harus bermain lebih cantik, lebih elegan, dan jauh lebih kejam. Aku akan menjadi sang eksekutor atas keserakahan mereka. Aku harus memastikan bahwa kertas yang mereka perjuangkan mati-matian itu kelak akan berubah menjadi aset beracun yang akan mencekik leher mereka sendiri secara perlahan namun pasti secara finansial. Sertifikat asli tanah ibuku memang ada di laci lemari bajuku yang terkunci rapat-rapat.
tersimpan rapi di dalam map plastik buram anti air. Hadi tahu lokasinya, meski ia tak pernah peduli sebelumnya. Namun, Hadi terlalu bodoh dalam literasi hukum. Ia tidak tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan leluhur yang secara hukum negara memerlukan persetujuan mutlak dan hak veto dari ahli waris langsung, yaitu aku, untuk dipindah tangankan, meskipun ibuku membubuhkan cap jempolnya. Terlebih lagi, aku harus bergerak selangkah lebih maju. Aku tidak akan membiarkan sertifikat itu sekadar menjadi kertas pasif yang menunggu dirampas perampok. Aku melangkah mundur dengan sangat pelan, memastikan ubin marmer tidak berderit di bawah telapak kakiku. Aku kembali ke kamarku yang sempit, menatap wajah ibuku yang tertidur lelap di ranjangnya. Beliau terlihat begitu damai, tak sadar bahwa sisa hidupnya sedang ditawar murah oleh sekumpulan serigala kelaparan. Bima menggeliat pelan di sampingnya. "Ibu tenang saja," bisikku pelan di telinga ibuku yang keriput. "Sari janji, tak satu pun dari tangan kotor mereka yang akan bisa menyentuh hak ibu sedikpun. Besok, saat mereka lengah, aku akan mulai mengeksekusi rencanaku. Aku akan menghubungi kepala desa di kampung dan seorang pengacara dari lebih gratis yang kontaknya diam-diam kusimpan. Aku akan memblokir status sertifikat itu di kantor BPN daerah secara resmi dengan dalih sengketa keluarga yang sah dan mengikat. Silakan saja Bu Lastri dan Siska bersusah payah merancang drama cap jempol mereka. Silakan Hadi membanggakan diri akan segera mencairkan uang miliaran. Aku akan membiarkan mereka membangun istana pasir kesombongan mereka. Karena ketika ombak hukumku menghantam, mereka tak akan tersisa selain menjadi sampah sejarah yang hancur berkeping-keping. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut memuntahkan kemarahannya. Badai menerjang brutal, menghantam atap seng rumah bersubsidi kami hingga berderak memekakan telinga, menggarisbawahi ironi tajam kehidupanku. Di saat udara sedingin es merajam tulang, anak lelakiku sedang meregang nyawa. Asma Bima kambuh ke tingkat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia terbaring di atas kasur kapuk kami yang lembab. Dadanya naik turun dengan ritme yang sangat menyiksa. Suara napasnya bukan lagi mengi biasa, melainkan bunyi derik parah seolah ada cairan di paru-parunya. Wajah kecilnya pucat pasi, bibirnya mulai membiru terang, dan keringat dingin sebesar biji jagung membasahi keningnya. Aku membongkar laci dengan tangan bergetar hebat, membalik setiap barang hanya untuk menemukan tabung inhaler miliknya sudah kosong melompong tanpa sisa. "Bertahan, sayang. Mama bawa Bima ke rumah sakit sekarang," bisikku panik, suaraku pecah oleh ketakutan. Dengan sisa tenaga dalam balutan das terlusuh yang basah kuyup oleh keringat kepanikan, aku menggendong tubuh Bima yang mulai terasa sangat lemas ke ruang tengah. Di sana, pemandangan kontras yang luar biasa menjijikan tersaji dengan sempurna. Suamiku, sang parasit berwajah alim, sedang duduk santai bersandar di sofa sambil menonton televisi. Di sebelahnya, Siska si pelakor murahan asyik mengikir kuku jarinya yang dicat merah menyala, sementara Bu Lastri menyeruput teh jahe panas sambil menggumamkan lagu lawas. Mereka sepenuhnya buta dan tuli pada suara sekarat seorang anak kecil. "Mas!" Bima kritis. "Mas! Inhalernya habis!" teriakku histeris, menembus suara gemuruh hujan. "Keluarkan mobil sekarang juga. Kita harus bawa Bima ke UGD. Dadanya sudah cekung ke dalam." Hadi menoleh dengan gerakan luar biasa malas. Rahangnya langsung mengeras karena merasa waktu santainya diganggu oleh istri yang ia anggap hina. "Kamu ini lebay sekali sih, Sari. Cuma asma biasa. Dikasih minyak kayu putih juga sembuh. Jangan manja dan bikin repot orang satu rumah." Aku menjatuhkan diri berlutut tepat di depan kakinya, merendahkan harga diriku. "Ini bukan asma biasa, Mas. Dia bisa henti napas. Kalau kamu nggak mau nyetir, tolong kasih aku uang buat taksi online. Aku mohon, Mas. Nyawa darah dagingmu taruhannya." Hadi mendengus kasar, menepis tanganku yang mencoba meraih lututnya dengan tatapan jijik. "Uang dari mana? Kamu pikir aku ini mesin ATM berjalan? Gajiku sudah habis bersih untuk bayar cicilan rumah dan kebutuhan dapur yang kamu boroskan itu. Tidak ada uang sama sekali. Jangan banyak menuntut jadi istri."
Siska melirikku dari sudut matanya, mendecakkan lidah dengan gaya sok berkuasa. Iya Mbak Sari. Mas Hadi kan capek baru pulang kerja. Bima dibiarin tidur aja entar juga mendingan. Anak kecil emang suka rewel cari perhatian orang tuanya. Di saat keputusasaan nyaris mencekik urat nadiku, sebuah suara lirih dan serak terdengar dari dekapanku. Bima yang sedang sekarat, berjuang keras membuka matanya yang sayu. Dengan jari kecil yang bergetar hebat di udara, ia menunjuk ke arah tas kulit sintetis bermerek milik Siska yang tergeletak di atas meja kaca. Mama. Suara Bima nyaris seperti embusan angin yang terputus-putus. Tadi, Bima lihat. Papa kasih amplop tebal, buat Tante Siska beli mobil. Bima lihat. MA. Ruangan itu mendadak hening. Udara seolah tersedot habis, menyisakan ketegangan pekat yang mematikan. Wajah Siska langsung pucat pasi seketika. Matanya membelalak panik menatap Hadi. Hadi sendiri membeku di tempat duduknya. Kedok alimnya terkoyak hancur oleh kejujuran polos seorang anak berusia 6 tahun yang sedang berjuang bernapas. Fakta telanjang bahwa suamiku menyembunyikan uang puluhan juta rupiah untuk selingkuhannya saat anaknya meregang nyawa ketiadaan biaya berobat, kini terbentang jelas. Namun, reaksi yang paling biadab justru datang dari arah kursi goyang. Bu Lastri berdiri dengan wajah memerah pada Mbak Iblis yang murka karena konspirasi kotornya dibongkar oleh seorang anak kecil. Tanpa satupun kata peringatan, wanita tua itu melangkah maju. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi Bima. Kepala anakku yang sedang kritis itu terhempas kasar ke dadaku. Bima tidak menangis. Ia terlalu lemah untuk itu. Matanya perlahan bergulir ke atas dan tarikan napasnya seolah berhenti di tenggorokan. Anak kurang ajar. Berani-beraninya memfitnah ayahmu sendiri. Dasar anak haram jada didikan ibunya. Maki Bu Lastri dengan urat leher menonjol. Tak ada penyesalan sedikit pun. Bima. Jeritku merobek langit-langit rumah. Jiwaku serasa tercabut dari raganya melihat bayiku tak sadarkan diri. Jeritan histerisku mengundang langkah kaki terseret dari arah lorong. Ibu Aminah, ibuku yang tunanetra, keluar dari kamarnya dengan wajah panik yang menyayat hati. Tongkatnya meraba-raba dinding dengan tergesa-gesa. Sari? Ya Allah, ada apa ini? Bima kenapa? Enduk. Ibuku, didorong oleh insting pelindung seorang nenek, melangkah maju ke arah suara tangisanku. Tangannya yang buta meraba udara untuk melindungi cucunya, namun tanpa sengaja menyentuh ujung lengan kemeja Hadi. Jangan sentuh cucuku, Hadi! Teriak ibuku dengan suara bergetar menahan tangis. Hadi, yang egonya sudah hancur lebur karena rahasianya terbongkar, kehilangan akal sehatnya. Alih-alih merasa bersalah, rasa pengecut absolutnya mengambil alih. Dengan kasar dan tanpa sisa rasa kemanusiaan sedikit pun, ia menepis dan mendorong tubuh ringkih ibuku. Singkirkan tangan butamu dari tubuhku, perempuan tua menyusahkan. Bentak Hadi sangat beringas. Dorongan itu terlalu bertenaga untuk wanita renta yang tak bisa melihat. Ibuku kehilangan keseimbangan seketika. Tubuhnya terpelanting ke belakang. Aku berteriak mencoba menggapainya dari lantai, tapi terlambat. Kepala ibuku membentur ujung meja kaca tebal dengan suara gedebuk yang mengerikan, lalu jatuh terkulai tak berdaya di atas lantai marmer. Darah merah pekat langsung mengalir deras dari celah rambut di dahinya, menodai keramik putih dengan warna kematian. Ibu! Aku meraung panjang. Tubuhku membeku terpaku di antara anakku yang tubuhnya mulai membiru dan ibuku yang tergeletak bersimbah darah. Melihat darah menggenang di lantai rumah, ketiga iblis itu dilanda kepanikan luar biasa. Bukan kepanikan untuk menolong, melainkan kepanikan seorang kriminal pengecut yang takut ditangkap polisi. Bu Lastri menarik lengan Hadi dengan tangan gemetar. Hadi, ayo pergi dari sini. Kalau perempuan buta itu mati, kita semua bisa dipenjara. Siska, bawa tasmu. Cepat, kita pergi pakai mobil sekarang. Tanpa menoleh, tanpa satupun kata penyesalan atau upaya memanggil ambulans, Hadi mengangguk panik. Suamiku, pria yang kuabdikan seluruh masa mudaku untuknya,
berlari keluar pintu bersama ibunya dan si benalu itu. Mereka melompat ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan menembus hujan badai, meninggalkanku sendirian di neraka yang baru saja mereka ciptakan. Suara mesin mobil menderu menjauh, pelan-pelan ditelan gemuruh guntur. Aku berlutut kaku di tengah genangan darah ibuku, mendekap erat tubuh Bima yang perlahan semakin dingin. Di detik krusial itu, di bawah cahaya lampu ruang tamu yang berkedip-kedip, sesuatu yang manusiawi di dalam diriku akhirnya putus secara permanen. Rasa sakit hati, rasa cinta yang bodoh, rasa pengabdian yang konyol, semuanya mati seketika, menguap tanpa bekas bersama dinginnya udara malam. Aku menatap lurus ke arah genangan darah ibuku dan wajah pucat anakku yang memilukan. Aku tidak menangis lagi. Kantung air mataku telah mengering sepenuhnya, digantikan oleh kobaran api hitam yang sangat dingin, logis, dan penuh perhitungan. Baiklah, Hadi. Jika ini cara kejammu bermain, kau lebih memilih menyelamatkan citramu dan pelacurmu di atas nyawa darah dagingmu sendiri. Kau mencetak darah keluargaku di lantai ini, dan aku bersumpah atas nama napas terakhir anakku malam ini, kau akan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Aku tidak akan hanya menuntut keadilan murahan. Aku akan bertransformasi menjadi eksekutor yang akan mencabut setiap fondasi kehidupan finansial dan sosialmu. Kalian pikir melarikan diri akan membebaskan kalian dari konsekuensi? Tidak sama sekali. Pelarian pengecut kalian malam ini adalah tanda tangan mutlak di atas surat eksekusi mati finansial kalian. Akan kupastikan, semua uang yang kau sembunyikan, semua kebanggaan yang ibumu sombongkan, akan kulebur menjadi abu lewat gugatan perdata dan likuidasi aset yang sistematis. Kalian tidak akan punya satu jengkal pun tempat bernaung di muka bumi ini. Aku akan menyeret kalian turun dari tahta kesombongan, dan memastikan kalian berakhir sebagai gelandangan cacat yang mati perlahan sambil menghirup bau selokan di gubuk reot paling hina. Permainan istri lugu penurut sudah tamat malam ini juga. Mulai detik ini, Sang Ratu Algojo telah resmi mengambil alih. Hujan malam itu merajam tubuhku bak ribuan jarum tajam. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, aku menggendong Bima yang mulai kehilangan kesadaran di lengan kiriku, sementara tangan kananku menuntun tubuh ringkih ibuku yang kepalanya terus mengucurkan darah segar. Kami menembus badai, berjalan tertatih menyusuri aspal yang kebanjiran, hingga sebuah mobil pikap sayur yang melintas berbaik hati mengangkut kami ke klinik 24 jam terdekat. Di ruang IGD yang berbau tajam antiseptik dan obat bius, waktu seakan membeku. Dokter dan perawat berlarian. Ibuku langsung dilarikan ke ruang tindakan untuk menjahit luka robek di dahinya, 8 jahitan panjang yang menodai kulit keriputnya. Bima, nyawaku satu-satunya, dipasangi selang oksigen bertekanan tinggi. Wajah kecilnya pucat pasi bak mayat, dadanya naik turun meraup udara buatan melalui mesin yang berbunyi monoton. Dokter IGD mengatakan jika kami terlambat 10 menit saja, anakku akan mengalami henti napas permanen. Aku duduk kaku di kursi tunggu plastik. Ujung daster lusuh yang kukenakan basah kuyup, tercampur lumpur jalanan dan noda darah merah pekat milik ibuku. Namun, aku tidak menggigil kedinginan. Ada api hitam yang menyala begitu hebat di dalam dadaku, membakar habis setiap sisa kepolosan, rasa kasihan, dan sisa-sisa cinta tolol yang selama 7 tahun ini kupelihara untuk seorang bajingan bernama Hadi. Menjelang subuh, suara derik napas Bima perlahan mereda. Mesin monitor menunjukkan ritme jantung yang mulai stabil. Aku berdiri di samping ranjang besinya, mengelus rambutnya yang lepek oleh keringat dingin. Perlahan, kelopak mata anakku terbuka. Mata bulat yang biasanya memancarkan keceriaan itu kini dipenuhi teror yang kelam dan menyayat hati. Bima menoleh menatapku. Jari-jari mungilnya yang masih terpasang penjepit sensor detak jantung bergerak pelan, menggenggam erat ujung jariku. Ia menarik napas pelan dari balik sungkup oksigennya. Mama. Suaranya bergetar, teredam plastik sungkup. Bima takut sama papa. Kita pergi ya. Ma. Bima nggak mau nenek berdarah lagi. Bima takut. 3 kalimat. Hanya 3 kalimat dari seorang anak berusia 6 tahun. Namun efeknya lebih mematikan daripada vonis pengadilan manapun di dunia ini.
Kata-kata itu adalah godam baja yang meremukan sisa kewarasanku sebagai seorang istri berbakti, dan membangunkan monster kalkulatif yang selama ini tertidur lelap. Tangisan trauma anakku menjadi alarm kematian bagi empati di hatiku. Hadi bukan lagi ayah dari anakku. Dia adalah predator. Dan Bulastri serta Siska, si pelakor murahan yang numpang hidup itu, adalah hama yang harus dibasmi hingga ke akar-akarnya. Iya, sayang. Kita tidak akan pernah kembali ke rumah monster itu lagi. Mama janji, Papa tidak akan pernah bisa menyakiti Bima dan nenek lagi. Bisikku sedingin es, mencium punggung tangannya. Aku tak meneteskan air mata setetes pun. Sang istri lugu yang selalu mengalah telah resmi mati di ruang IGD ini, tewas bersama genangan darah ibunya. Yang kini berdiri di sini adalah sang eksekutor. Aku merogoh saku dasterku, mengeluarkan ponsel murahan yang layarnya retak. Kuaktifkan layarnya. Tidak ada satupun panggilan tak terjawab dari Hadi. Tidak ada pesan teks menanyakan apakah anaknya masih hidup atau apakah ibu mertuanya selamat dari perdarahan. Suamiku benar-benar tidak peduli. Ia pasti sedang sibuk menenangkan ibunya yang ketakutan. Atau lebih parah lagi, asyik menenangkan Siska di kamar hotel murah menggunakan sisa limit kartu kreditnya. Kepengecutan mereka sungguh menjijikan. Kini, mereka pasti berpikir aku akan kembali ke rumah itu untuk mengemis, atau setidaknya mengambil barang-barangku. Mereka pasti mengira sertifikat tanah ibuku yang tersimpan di laci lemari adalah tiket emas mereka menuju kekayaan. Mereka salah besar. Aku sengaja membiarkan salinan sertifikat dan beberapa dokumen pendukung itu tertinggal di sana sebagai umpan. Tepat pukul 6 pagi, saat matahari mulai mengintip dari balik awan kelabu, aku melangkah keluar dari ruang rawat menuju lorong klinik yang sepi. Aku menekan nomor telepon kepala desa di kampung halamanku, seorang pria parubaya yang sangat menghormati almarhum ayahku. Halo, Pak Kades. Ini Sari. Sapaku tanpa basa-basi, nadaku tegas dan penuh otoritas. Saya minta tolong. Mulai detik ini, saya menggunakan hak veto saya sebagai ahli waris tunggal dari almarhum ayah. Tolong blokir semua urusan administrasi desa terkait kebun karet atas nama Ibu Aminah. Jika ada pihak yang datang membawa surat kuasa dengan cap jempol ibu saya, itu adalah hasil paksaan dan pemalsuan. Tahan dokumennya, dan tolong jadikan itu bukti laporan ke polsek setempat. Astagfirullah. Enduk Sari. Ada apa ini? Baik, Bapak akan langsung perintahkan perangkat desa untuk memblokir status tanah ibumu. Tidak akan ada yang bisa menjual tanah itu tanpa tanda tangan langsung darimu di depan notaris desa. Sahut Pak Kades dengan nada terkejut namun sigap. Panggilan pertama selesai. Jaring pengaman telah terpasang. Panggilan kedua kutujukan pada seorang pengacara pro bono dari Lembaga Bantuan Hukum. Lebih, yang kontaknya kudapatkan bulan lalu saat aku diam-diam mulai mencari tahu hak-hakku. Selamat pagi, Pak Randy. Ini Sari. Waktunya kita bergerak, ucapku dingin. Mataku menatap tajam ke arah rintik hujan sisa semalam dari balik jendela kaca. Saya ingin Anda memproses pemblokiran sertifikat hak milik kebun karet ibu saya di BPN Pusat hari ini juga. Daftarkan status tanah tersebut ke dalam status sengketa hukum keluarga yang sah. Baik, Bu Sari. Kalau sudah diblokir BPN, sertifikat itu otomatis tidak akan bisa dijaminkan atau dipindah tangankan di notaris manapun. Tapi, bagaimana dengan sertifikat fisik yang ada di rumah suami ibu? Tanya Pak Randy di seberang sana. Aku tersenyum sinis. Sebuah lengkungan bibir yang tak memiliki kehangatan sama sekali. Biarkan saja sertifikat fisik itu berada di tangannya, Pak Randy. Saya justru ingin dia memegangnya. Suami saya adalah seorang parasit yang gila validasi dan sangat buta literasi finansial. Saat dia merasa menang karena memegang kertas itu, dia akan mencari pinjaman cepat ke rentenir kelas kakap untuk membiayai gaya hidup selingkuhannya, menjaminkan tanah yang dia pikir bernilai miliaran rupiah. Aku menjeda kalimatku, menikmati sensasi menjerat leher musuhku dengan benang sutra yang tak kasat mata. Begitu dia menyerahkan sertifikat itu ke rentenir atau mencoba menjualnya lewat notaris, sistem akan menolak. Kertas itu tidak lagi berharga.
Saya telah mengubah warisan ibuku menjadi aset beracun. Suami saya tidak akan mendapatkan capital gain sepeser pun. Dia hanya akan menjerat dirinya sendiri ke dalam jerat utang rentenir gila, tuduhan penipuan perdata, pemalsuan dokumen, dan akhirnya penjara. Luar biasa, Bu Sari. Anda benar-benar menjebaknya masuk ke dalam jurang buatannya sendiri. Saya akan segera memproses gugatan perdata atas penelantaran anak, sekaligus mendaftarkan pemblokiran BPN, balas Pak Randy dengan nada takjub. Terima kasih, Pak Randy. Lakukan secepat mungkin. Aku mematikan sambungan telepon. Napasku terasa ringan, sangat lega. Beban berat menjadi istri penurut yang bodoh telah terangkat sepenuhnya dari pundakku. Hadi, Bulastri, dan Siska, kalian pikir kalian telah menghancurkan hidupku malam tadi? Kalian hanya melepaskan monster yang selama ini tertidur lelap demi menjaga ego kalian. Kalian bergegas mencari kekayaan dari orang buta, tanpa menyadari bahwa kalian sedang berlari telanjang menuju ladang ranjau hukum yang kusiapkan. Aku akan memastikan utang kalian menumpuk tanpa bisa dibayar. Nama kalian tercoret hitam permanen di blacklist BI, dan rumah hasil keringatku yang selalu kalian sombongkan itu akan disita habis. Kalian akan dibuang ke jalanan bak sampah sejarah yang membusuk. Kalian akan mencicipi kehidupan paling hina sebagai gelandangan di sebuah gubuk reot tak berdinding, menghirup pekatnya bau selokan seumur hidup kalian. Perang ini tidak akan dimenangkan dengan air mata, melainkan dengan kehancuran finansial yang absolut. Matahari pagi menembus kaca jendela kantor lembaga bantuan hukum, lebih, dengan sinarnya yang pucat, seolah enggan menyinari dunia yang penuh dengan pengkhianatan ini. Udara pendingin ruangan terasa menggigit kulitku, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kebekuan yang kini bersarang permanen di dalam rongga dadaku. Aku duduk tegak di hadapan meja kerja Pak Randy, mencoretkan tanda tanganku di atas tumpukan dokumen bermeterai dengan ketenangan yang menakutkan. Tidak ada lagi wanita penurut berbalut daster lusuh yang gemetar ketakutan atau meneteskan air mata kelemahan. Hari ini, aku meresmikan diriku sebagai arsitek kehancuran bagi sekumpulan lintah darat yang berani menyentuh keluargaku. Semua administrasi hukum sudah selesai dan tervalidasi, Bu Sari, ucap Pak Randy dengan nada profesional, menata berkas-berkas krusial itu ke dalam sebuah map tebal berlambang Garuda. Pemblokiran di Badan Pertanahan Nasional, BPN, sudah aktif per detik ini juga. Surat sanggahan mutlak atas nama Anda sebagai pemegang hak veto tunggal warisan telah masuk ke sistem pengadilan dan pertanahan. Sertifikat kebun karet milik Ibu Aminah itu kini resmi berstatus sengketa berat tingkat keluarga. Aku tersenyum tipis. Sebuah tarikan sudut bibir yang sama sekali tidak menyeratkan kebahagiaan, melainkan antisipasi kelam dari seorang eksekutor yang baru saja mengunci tuas guillotine mematikan. Terima kasih banyak atas kerja cepatnya, Pak Randy. Dengan ini, kertas bersampul hijau yang dengan sengaja saya tinggalkan di laci lemari rumah itu bukan lagi tiket menuju kekayaan instan. Itu adalah bom waktu yang durasinya sudah saya atur. Saya baru saja mengubah ladang emas peninggalan ayah saya menjadi aset beracun yang akan meledak tepat di wajah suamiku. Setelah memastikan ibuku dan Bima aman tertidur karena pengaruh obat di sebuah kamar sewa sederhana yang letaknya sangat dirahasiakan, aku membuka layar laptopku. Layar berpendar terang menampilkan dashboard perbankan dan aplikasi pelacak sinkronisasi yang selama ini kupasang diam-diam di ponsel Hadi. Melakukan audit forensik dari jarak jauh tanpa ketahuan adalah keahlian baruku yang lahir dari rasa muak berlarut-larut. Aku memantau pergerakan finansial dan lokasi si parasit itu bagaikan elang predator yang mengintai mangsanya dari angkasa. Dari riwayat GPS smartphone miliknya, aku tahu Hadi, Bulastri, dan Siska, si pelakor murahan yang tak tahu malu dan terus numpang hidup pada delusi kekayaan itu, telah kembali ke rumah kami pagi ini. Mereka pasti masuk dengan langkah mengendap-endap, dipenuhi ketakutan pengecut akan melihat mayat anak kecil atau ceceran darah segar di lantai marmer. Namun, saat mereka mendapati rumah itu kosong melompong tanpa jejakku, ibuku, maupun Bima, kepanikan mereka pasti langsung menguap seketika, digantikan oleh sorak-sorai keserakahan yang menjijikkan. Aku tidak perlu menebak-nebak, karena aku bisa melihatnya langsung. Aku membuka sebuah aplikasi terenkripsi yang terhubung dengan kamera mini nirkabel.
Sebuah investasi kecil yang kupasang tersembunyi di sela-sela tumpukan buku di atas lemariku jauh sebelum badai ini terjadi. Di layar laptopku yang jernih, video live streaming menampilkan adegan nyata kebobrokan moral mereka. Hadi tampak mendobrak laci kayuku dengan menggunakan sebuah obeng besar. Wajahnya berkeringat peluh. Matanya liar dipenuhi nafsu duniawi yang tak terbendung. Saat tangannya yang gemetar berhasil menarik map plastik buram berisi sertifikat fisik tanah asli milik ibuku, pria itu berteriak kegirangan layaknya orang gila yang baru menemukan harta karun bajak laut. Siska meloncat kegirangan, memeluk Hadi dari belakang dengan tawa melengking yang memekakan telinga. Sementara di sudut layar, Bu Lastri tampak mengusap dadanya penuh rasa syukur yang sangat fasik, menengadahkan tangan seolah Tuhan baru saja memberkatinya atas tindakannya melukai seorang tunanetra dan menelantarkan cucunya sendiri yang sekarat. Mereka berpesta pora di atas penderitaan darah dagingnya sendiri. Mereka merayakan perampasan hak seorang wanita cacat tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kita kaya. M.A. Kita benar-benar kaya. Seru Hadi di rekaman itu, mengibaskan fisik sertifikat tersebut ke udara seolah kertas itu adalah lembaran uang tunai bernilai miliaran rupiah. Perempuan bodoh dan sok suci itu pergi minggat tanpa membawa apa-apa. Dia terlalu panik sampai meninggalkan portofolio terbesar kita di rumah ini. Besok juga aku akan bawa kertas ini ke rentenir bosku. Kita cairkan pinjaman uang muka ratusan juta. Kita beli mobil baru untuk Siska seperti janjiku. Lalu kita urus pecah sertifikatnya pakai jalur belakang di notaris bodong. Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat kering, dingin, dan menggema menakutkan di ruang sewa yang sepi ini. Silakan, Hadi. Silakan menari dengan riang di atas ujung tebing jurang. Suamiku yang selalu sombong dan merasa paling pintar itu ternyata terlalu dungu untuk memahami literasi hukum properti paling dasar. Ia berpikir dengan otak dangkalnya, bahwa hanya dengan memegang fisik sertifikat, ia telah menguasai seluruh aliran capital gain dari tanah puluhan hektar tersebut. Ia sama sekali tidak sadar bahwa tanpa kehadiranku dan tanpa tanda tangan persetujuanku di hadapan pejabat pembuat akta tanah, PAT, sertifikat fisik itu nilainya tak lebih dari sekadar kertas bekas bungkus gorengan. Namun, biarlah ia hidup dalam ilusi kesuksesan itu selama beberapa hari ke depan. Kesombongan yang membumbung tinggi akan membuat bantingan jatuhnya terasa jauh lebih menghancurkan tulang-tulangnya. Untuk mempercepat proses pembusukan kehidupan mereka, aku mulai melakukan manuver finansialku yang kedua. Aku membuka aplikasi mobile banking dari rekening pribadiku. Selama bertahun-tahun pernikahan beracun ini, akulah yang menopang sebagian besar kebutuhan utilitas rumah tangga itu secara diam-diam dari hasil kerja lepas menjahitku. Semua tagihan listrik prabayar, air PDAM, dan kuota internet rumah itu selalu terbayar lunas otomatis setiap bulannya melalui sistem auto-debit dari saldo rekeningku. Hadi bahkan tak pernah tahu berapa tepatnya biaya hidup di rumah itu. Dengan satu klik tajam yang mematikan di layar ponsel, aku membatalkan semua otorisasi pembayaran tersebut. Aku mencabut aliran darah dari rumah itu secara total. Biarkan Hadi dan ibunya yang selalu merasa berkelas tinggi itu merasakan panasnya tidur tanpa pendingin ruangan dan gelapnya malam tanpa listrik. Biarkan si benalu Siska kelabakan tidak bisa mandi karena mesin pompa air mati total. Saat tagihan-tagihan itu menumpuk dan Hadi tak punya uang tunai sepeser pun, karena gajinya sudah habis terkuras untuk membiayai riasan wajah selingkuhannya, ia akan semakin terdesak. Kepanikan karena gengsi akan mendorongnya mengambil langkah paling fatal yang sudah kuperhitungkan, meminjam uang panas dari lintah darat kelas kakap dengan jaminan sertifikat bodong yang baru saja ia curi. Rentenir jalanan tidak peduli dengan prosedur hukum yang panjang dan rumit di awal. Mereka hanya melihat tebalnya kertas sertifikat sebagai jaminan penahan. Begitu tangan Hadi menerima uang tunai dari rentenir itu, ia telah resmi menandatangani surat kematiannya sendiri. Karena saat jatuh tempo tiba dan rentenir itu menyadari bahwa tanah tersebut sama sekali tidak bisa dieksekusi, dijaminkan ulang, atau dijual karena telah dikunci oleh status sengketa legal dari gugatan perdata yang kuajukan, mereka tidak akan menuntut Hadi lewat jalur pengadilan yang beradab. Mereka akan menuntut dengan darah, patahan tulang, dan penyitaan aset secara paksa dan brutal. Aku menutup layar laptopku perlahan. Di luar jendela,
Cuaca masih mendung sisa badai semalam, namun badai amarah di kepalaku telah mereda menjadi sebuah ketenangan kalkulatif yang absolut. Segala persiapan senyapku telah rampung tanpa celah. Papan catur telah kususun dengan jebakan maut tak kasat mata di setiap petaknya. Hadi, Bulastri, dan Siska kini hanyalah pion-pion buta yang melangkah dengan riang gembira menuju tiang gantungan mereka sendiri. Aku menatap kosong ke dinding kamar, membayangkan hari di mana nama Hadi akan tercetak tebal permanen di daftar Blacklist Bay, saat rumah kebanggaan mertuaku disita paksa oleh preman sewaan rentenir, dan saat mereka bertiga ditendang ke jalanan aspal panas menjadi gelandangan tanpa arah tujuan. Hari di mana Bulastri yang angkuh dan bermulut tajam itu harus menyeret kakinya yang pincang ke sebuah gubuk reot, tertidur beralaskan kardus basah yang menguar bau selokan yang menyengat paru-parunya. Mereka kelak akan menjadi sekumpulan sampah sejarah yang bahkan tak pantas untuk diludahi. Permainan tahap kedua telah resmi dimulai. Waktunya membiarkan keserakahan mereka sendiri yang merajut tali untuk mencekik leher mereka. 3 hari berlalu sejak malam badai yang mematikan sisa-sisa nuraniku. Dari balik layar laptop di apartemen sewaan yang aman dan rahasia, aku menikmati pertunjukan teater komedi paling ironis yang disiarkan langsung melalui kamera tersembunyiku. Pemutusan aliran listrik dan air secara otomatis lewat penghentian sistem auto-debit dari rekeningku akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Rumah bersubsidi itu sempat gelap gulita selama 12 jam. Bulastri mengipas-ngipas tubuhnya yang kegerahan sambil mengomel panjang pendek, sementara Siska si pelakor murahan itu merengek karena tidak bisa keramas. Namun, bukannya menyadari bahwa selama ini akulah tiang penyangga rumah tangga itu dari balik das terlusuh yang selalu mereka hina, Hadi justru menutupi kebangkrutannya dengan kebohongan baru. Kesombongan pria itu lebih besar dari logikanya. Untuk membungkam rengekan ibu dan selingkuhannya, dan untuk membuktikan bahwa ia bukan pria miskin yang bergantung pada istri, suamiku mengambil langkah paling dungu yang sudah lama kuantisipasi. Melalui pelacak GPS dan rekaman audio yang kuretas dari ponselnya, aku tahu Hadi mendatangi seorang rentenir kelas kakap di kawasan hitam ibu kota, seorang lintah darat brutal bernama Bos Tigor. Hadi melangkah masuk ke sarang penyamun itu dengan dagu terangkat tinggi. Ia menyerahkan map plastik berisi sertifikat fisik tanah ibuku ke atas meja Bos Tigor dengan gaya arogan seorang konglomerat. Di depan rentenir itu, suamiku yang hanya staf rendahan berlagak menjadi miliarder yang sedang menunggu pencairan portofolio properti raksasa. Ini jaminannya, bos. Tanah kebun karet puluhan hektar, atas nama mertua saya yang sudah pikun dan buta. Fisiknya ada di tangan saya, ucap Hadi dengan tawa congkak yang terekam jelas di perangkatku. Nilainya tembus 3 miliar lebih. Saya cuma butuh dana talangan cepat 500 juta hari ini juga. Minggu depan tanah ini pasti laku di notaris. Saya bayar lunas beserta bunga 20% yang bos minta. Bos Tigor, yang hanya peduli pada ketebalan kertas jaminan dan potensi sitaan paksa, menyetujui pinjaman berdarah itu. Uang tunai 0,5 miliar rupiah berpindah tangan. Hadi tidak tahu, kertas hijau berlambang Garuda yang ia jaminkan itu statusnya sudah sepenuhnya dibekukan di BPN oleh hak veto mutlaku. Ia baru saja menggadaikan sebuah aset beracun mematikan. Sore harinya, ledakan kesombongan itu mencapai puncaknya di perumahan kami. Hadi pulang bukan dengan taksi online, melainkan mengendarai sebuah mobil SUV merah mengilap yang baru saja ia tebus tunai dari showroom mobil bekas mewah. Klaksonnya dibunyikan berkali-kali, memecah ketenangan kompleks. Siska berhamburan keluar dari pintu depan, menjerit kegirangan melihat mobil impiannya terparkir di garasi yang catnya sudah mengelupas. Benalu yang biasa numpang hidup itu langsung melompat memeluk leher Hadi, menghujaninya dengan ciuman menjijikan tepat di depan pagar rumah. Tak mau ketinggalan panggung, Bulastri keluar dengan balutan gaun norak dan perhiasan emas sepuhannya yang bergemerincing. Ia memanggil beberapa ibu tetangga yang sedang lewat, sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh dunia tahu bahwa keluarganya telah naik kasta. Lihat ini, Jeng. Anakku belikan mobil baru untuk calon istri barunya yang cantik dan penurut ini. Nggak kayak si Sari. Perempuan benalu nggak tahu diuntung yang kabur dari rumah bawa anak penyakitan dan ibunya yang buta itu. Seru Bu. Lastri pongah, memutarbalikan fakta dengan lidah tak bertulangnya.
Sekarang anakku sudah pegang kendali penuh atas warisan miliaran. Kami ini keluarga kaya, nggak level lagi berurusan sama perempuan miskin macam Sari. Aku menatap layar monitor dengan tatapan sedingin bongkahan es. Tidak ada rasa cemburu melihat mobil baru itu. Tidak ada amarah mendengar hinaan Bu Lastri. Yang ada hanyalah kepuasan absolut seorang eksekutor yang melihat korbannya mengalungkan tali tambang ke leher mereka sendiri, lalu menendang pijakan kursi mereka dengan sukacita. Mereka merayakan kemenangan palsu di atas tumpukan utang yang berbau anyir darah. Uang 500 juta dari rentenir itu lenyap dalam hitungan jam. 300 juta untuk mobil Siska, 50 juta untuk melunasi utang-utang kartu kredit Hadi agar ia tidak langsung masuk blacklist BI bulan ini, puluhan juta untuk membeli tas bermerek dan pakaian mewah demi menyombongkan diri, serta sisanya dihamburkan untuk makan malam di restoran bintang 5 merayakan kepergianku. Hadi merasa dirinya adalah seorang raja yang telah sukses melakukan likuidasi aset besar-besaran. Ia berpikir akan segera mendapatkan capital gain dari penjualan tanah ibuku di notaris beberapa hari ke depan, yang akan ia gunakan untuk melunasi bos Tigor dan hidup mewah selamanya. Ia benar-benar buta huruf secara finansial. Ia lupa bahwa rentenir seperti bos Tigor tidak bekerja dengan prosedur somasi yang sopan. Saat uang itu gagal dikembalikan, rentenir tidak mengirimkan surat peringatan ke pengadilan perdata. Mereka mengirimkan preman berparang untuk mematahkan tulang keringmu dan menyita semua yang kau miliki. Aku menyandarkan punggung ke kursi kerjaku, memutar sebuah pulpen mahal di sela-sela jariku. Segala rekam jejak keuangan Hadi sudah tersusun rapi dalam laporan audit forensik pribadiku. Aku sedang mematangkan berkas gugatan perdata yang akan kuluncurkan tepat di jantung kesombongannya. Gugatan atas penelantaran anak kandung yang kritis, percobaan penganiayaan terhadap lansia tunanetra, dan penggelapan dana keluarga. Aku melihat Siska mengunggah foto dirinya bersandar di mobil merah itu ke media sosial dengan takarir, "Rezeki istri salihah. Selamat tinggal masa lalu yang kelam." Istri salihah? Aku mendengus sinis. Kau hanyalah seorang parasit dungu yang sedang menumpang di dalam mobil yang dibeli dengan uang berdarah. Mobil itu tidak akan lama berada di garasi. Begitu jebakanku meledak di kantor notaris nanti, preman-preman bos Tigor akan merampas paksa kunci mobil itu langsung dari tanganmu yang gemetar ketakutan. Biarkan mereka menari hari ini. Biarkan mereka meminum anggur kesombongan hingga mabuk kepayang. Karena dalam hitungan kurang dari 48 jam, aku akan muncul dari balik bayang-bayang kegelapan dan mengakhiri sandiwara murahan mereka. Aku akan memastikan setiap sen uang yang mereka hamburkan malam ini menjadi rantai besi yang akan menyeret mereka jatuh ke dasar jurang kemiskinan yang paling brutal. Mimpi mereka tentang rumah mewah berlantai 2 akan hancur lebur, berganti dengan realita membusuk di sebuah gubuk reot di kolong jembatan. Mereka yang hari ini tertawa merendahkanku, kelak akan berebut sisa makanan di jalanan, menjadi gelandangan paria yang terbiasa dengan bau selokan yang menyengat. Arogansi mereka akan terkikis habis, menyisakan kerangka kehidupan yang tak lebih dari sampah sejarah. Waktu terus berjalan. Jarum jam berdetak mengiringi detak kehancuran mereka. Besok, Hadi akan membawa pembeli tanah itu ke kantor notaris untuk melakukan transaksi pelunasan. Dan di sanalah, di ruang ber-AC yang dingin dan formal itu, Sang Ratu Algojo akan menjatuhkan vonis eksekusi mati finansialnya secara langsung. Pukul 10 pagi, langit Jakarta cerah tanpa awan, sangat kontras dengan badai yang akan segera kulepaskan di ruang berpendingin udara ini. Aku duduk menyilangkan kaki di ruang tunggu VIP sebuah kantor pejabat pembuat akta tanah, PAT, tersohor di pusat kota. Hari ini, daster lusuh yang selama bertahun-tahun menjadi seragam pengabdianku telah kubakar habis tak bersisa. Aku mengenakan setelan blazer navy pesanan khusus, sepatu hak tinggi berujung runcing, dan lipstik merah gelap. Aku bukan lagi istri penurut yang menangis di pojok dapur meminta belas kasihan. Aku adalah sang eksekutor yang bersiap memancung leher kesombongan mereka dengan pisau hukum yang paling tajam. Di ruang rapat utama yang dibatasi dinding kaca kedap suara, mangsa-mangsaku telah berkumpul tanpa menyadari maut yang mengintai. Hadi duduk dengan dada membusung, mengenakan kemeja sutra norak yang dibeli dari uang panas rentenir. Di sebelahnya, Siska, si pelakor murahan itu,
Asyik memamerkan tas desainer palsunya, berlagak layaknya sosialita kelas atas yang lupa bahwa dirinya hanya benalu yang numpang hidup pada delusi kekayaan orang lain. Bu Lastri tak kalah memuakan. Lehernya dililit perhiasan emas tebal yang menyilaukan mata, tersenyum pongah seolah ia adalah ratu sejagat yang telah menang mutlak. Mereka duduk berhadapan dengan Pak Danang, pria parubaya berjas rapi yang Hadi yakini sebagai investor properti kaya raya yang akan membeli tanah kebun karet ibuku seharga 3 miliar rupiah. Hadi tidak pernah tahu bahwa Pak Danang hanyalah seorang aktor teater kenalan pengacaraku yang sengaja kubayar untuk memainkan peran umpan mematikan ini. Aku mengamati dari balik kaca saat notaris, seorang wanita berkacamata, menerima fisik sertifikat dari tangan Hadi. Baik, Pak Hadi. Saya akan melakukan pengecekan nomor sertifikat ini ke dalam sistem database Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu sebelum kita memproses akta jual belinya. Ucap notaris itu dengan nada profesional. Hadi tertawa congkak, menyandarkan punggungnya ke kursi kulit mahalnya. Silakan, Bu Notaris. Cek saja sepuasnya. Itu tanah warisan mertua saya yang sudah pikun. Semuanya legal. Cap jempolnya juga sudah ada. Hari ini juga tolong cairkan pembayarannya, karena calon istri saya ini sudah tidak sabar ingin menghabiskan uang di mal. Seluruhnya sambil mencubit genit dagu Siska, yang langsung dibalas dengan kekahan manja yang membuat perutku mual. Jari-jari notaris itu menari di atas keyboard. 1 detik. 2 detik. Tiba-tiba, kening wanita itu berkerut dalam. Ia mengetik ulang rentetan angka tersebut, lalu menatap layar komputernya dengan tatapan tajam nan serius. Maaf, Pak Hadi, suara notaris itu memecah euforia murahan di ruangan tersebut. Sertifikat tanah ini sama sekali tidak bisa diproses. Sistem BPN menolak keras transaksi apapun atas objek pajak ini. Wajah Hadi berubah tegang. Senyum pongah Bu Lastri luntur seketika. Maksud ibu apa tidak bisa diproses? Kertasnya asli. Jangan macam-macam ya. Ini portofolio tanah bernilai miliaran. Bentak Hadi kasar, mulai kehilangan kendali atas emosinya yang sangat rapuh. Status tanah ini telah diblokir secara resmi dan masuk dalam daftar sengketa berat tingkat keluarga. Jelas notaris itu dingin, memutar layar komputernya agar Hadi bisa membaca peringatan merah yang berkedip. Terdapat surat sanggahan mutlak dari ahli waris sah yang menggunakan hak veto penuhnya untuk membatalkan segala bentuk pemindah tanganan. Cap jempol berdarah yang Anda bawa ini tidak sah secara hukum negara. Ahli waris siapa? Saya suaminya. Saya yang berhak penuh mengatur aset keluarga itu. Raung Hadi menggebrak meja kaca hingga cangkir teh di atasnya berdenting keras. Ini pasti kesalahan sistem BPN. Coba ulang sekarang juga. Tepat di detik kepanikan itu mencapai titik didih tertingginya, aku mendorong pintu kaca ruang rapat itu hingga terbuka lebar. Suara ketukan ujung sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer menggema tajam, seketika menghentikan napas setiap parasit di ruangan itu. Bukan sistemnya yang salah, Hadi. Otak dangkalmu yang salah. Ketiga kepala itu menoleh serentak. Wajah Hadi pucat pasi bak melihat hantu di siang bolong. Mulut Siska ternganga lebar hingga riasan tebalnya terlihat semakin konyol, dan mata Bu Lastri nyaris melompat keluar dari rongganya. Mereka menatapku seolah aku adalah entitas asing. Wanita elegan berwajah sedingin es yang berdiri di ambang pintu ini, sama sekali bukan Sari Lugu yang mereka kenal dan mereka injak-injak selama ini. Sari, apa-apaan pakaianmu ini? Berani-beraninya kamu datang ke sini setelah kabur membawa ibumu yang buta itu. Teriak Bu Lastri dengan suara melengking panik, mencoba menutupi ketakutannya dengan sisa-sisa arogansi palsu. Aku melangkah masuk dengan anggun, mengabaikan gonggongan wanita tua itu seolah ia hanyalah sampah sejarah yang tak kasat mata. Aku berdiri tepat di ujung meja, menatap lurus ke dalam mata Hadi yang kini mulai bergetar ketakutan. Kamu yang memblokir tanah ini, desis Hadi, urat lehernya menonjol hebat menahan amarah dan ketakutan finansial yang luar biasa. Cabut blokirnya sekarang juga, perempuan jalang. Atau kuceraikan kamu tanpa pesangon sepeser pun hari ini juga. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum mematikan yang sama sekali tidak memiliki kehangatan.
Aku melempar sebuah map merah tebal tepat ke depan wajahnya. Bra, silakan ceraikan aku, Hadi. Karena sebelum kau sempat mengajukannya ke pengadilan agama, kau harus lebih dulu menghadapi gugatan perdata atas penelantaran anak kandung dalam kondisi kritis, percobaan pembunuhan terhadap lansia cacat, dan manipulasi dokumen negara, ucapku dengan nada datar yang menusuk tulang. Dan jangan lupakan laporan kepolisian untuk penggelapan dana yang sudah kuajukan lewat bukti audit forensik pribadiku. Kamu gila, jerit Siska histeris, menyadari bahwa mimpi mewahnya sedang runtuh berkeping-keping. Yang gila adalah kekasihmu ini, Siska, balasku tajam, mengalihkan pandangan mematikan pada si pelakor murahan itu. Dia meminjam 500 miliar dari bos Tigor, menjaminkan sebuah aset beracun yang sudah aku kunci secara legal. Mobil merah menyala di depan rumah kalian itu dibeli pakai uang berdarah yang tidak akan pernah bisa kalian lunasi seumur hidup. Mendengar nama lintah darat brutal itu disebut, lutut Hadi seketika kehilangan tenaganya. Ia ambruk terduduk di atas kursi kulitnya dengan napas terengah-engah. Pria itu baru menyadari bahwa dirinya telah masuk sepenuhnya ke dalam perangkap mematikan yang kusiapkan dengan sangat teliti. Ia sama sekali tidak memiliki aliran capital gain dari tanah ini seperti yang ia bayangkan. Ia tak punya uang tunai sepeser pun di tangannya. Yang ia miliki kini hanyalah ancaman likuidasi aset secara paksa atas utang 500 miliar rupiah dengan bunga harian berjalan yang akan segera menggorok lehernya lambat laun. Kau sengaja menjebakku, Sari. Bisik Hadi parau, air muka kesombongannya meleleh hancur menjadi keputusasaan absolut. Aku hanya membiarkan parasit sepertimu memakan racunnya sendiri, kataku pelan, mencondongkan tubuhku ke depan, menatap kehancurannya lekat-lekat tanpa secercah pun rasa iba. Kau dengan sengaja mencetak darah ibuku di lantai rumah demi wanita sampah ini. Kau menolak memberi sepeser uang saat napas anakmu nyaris putus karena asma. Kau pikir aku akan diam? Mulai detik ini, tidak ada satu bank pun yang akan sudi menerimamu karena namamu sudah masuk blacklist BI, akibat penutupan paksa kartu kreditmu yang gagal terbayar setelah sistem autodebit dari saldoku kucabut total. Dan asal kau tahu, preman bos Tigor pasti sedang dalam perjalanan ke rumah ibumu saat ini untuk melakukan penyitaan paksa atas semua kebodohanmu. Sari, kau tidak bisa melakukan ini pada ibu mertuamu sendiri. Tangis Bulastri pecah, kali ini benar-benar dipenuhi teror murni. Ia menjerit membayangkan rumahnya dirampas oleh preman berparang. Aku tidak punya mertua. Aku hanya sedang melihat sekumpulan calon gelandangan yang sedang menunggu waktu untuk diusir paksa ke gubuk reot di pinggir rel. Jawabku sedingin es, tanpa sedikit pun ampun. Nikmatilah bau selokan seumur hidup kalian. Permainan selesai. Hadi. Skakmat. Tanpa menunggu balasan dari pria yang kini menangis terseduh-seduh meratapi kebodohan brutalnya itu, aku membalikkan badan. Aku melangkah keluar dari ruang notaris dengan dagu terangkat tinggi, meninggalkan mereka terkurung di dalam neraka finansial yang tak akan pernah bisa mereka padamkan. Karma telah dieksekusi dengan sempurna oleh tanganku sendiri, dan aku melangkah pergi menuju kebebasanku. Meninggalkan gedung notaris yang itu, aku menghirup udara Jakarta seolah itu oksigen paling murni. Sepatu hak tinggiku berketuk ritmis di atas trotoar, menyenandungkan melodi kematian bagi masa laluku. Tidak ada lagi istri naif yang bersembunyi di balik daster lusuh pudar, menangis menghitung koin susu di dapur. Sosok itu telah mati permanen. Yang kini melangkah menuju taksi adalah sang eksekutor, arsitek kehancuran yang baru saja meledakkan pilar kesombongan musuhnya lewat manuver hukum yang mematikan. Aku tersenyum tipis. Senyum aristokratis yang dingin, penuh perhitungan, tanpa secercah belas kasihan. Di apartemen sewaan yang menjadi markas rahasiaku, aku membuka laptop. Kamera pengintai nirkabel yang kupasang di ruang tamu rumah bersubsidi itu menampilkan siaran langsung dari panggung teater tergelapku. Pintu depan didobrak kasar. Hadi masuk dengan langkah gontai layaknya mayat hidup. Di belakangnya, Bulastri menyusul dengan wajah pucat pasi. Perhiasan emas sepuhannya kini terlihat seperti rantai besi menuju tiang gantungan. Terakhir, Siska si pelakor murahan itu melangkah masuk.
Matanya dipenuhi kepanikan instingtual seekor tikus yang menyadari bahwa kapal tumpangannya sedang karam. Hadi menghempaskan tubuhnya ke sofa butut, menjambak rambutnya sendiri secara brutal. Pria yang beberapa jam lalu berlagak layaknya miliarder dengan portofolio properti raksasa itu kini hancur lebur. Ia akhirnya menyadari kedunguan absolutnya. Ia telah menukar kebun karet ibuku, yang kini terkunci permanen oleh hak veto milikku, dengan utang bernilai ratusan juta dari bos Tigor. Ia telah menjaminkan sebuah aset beracun kepada lintah darat paling brutal di ibu kota, tanpa memiliki sepeser pun capital gain untuk melunasinya. Habis, kita habis. Bu! Raung Hadi parau, suaranya pecah oleh ketakutan finansial. Rentenir gila itu pasti segera mencariku. Kalau uang pinjaman itu tidak kembali utuh beserta bunganya minggu depan, mereka akan memotong tanganku. Mereka akan melakukan likuidasi aset secara paksa dengan parang berdarah. Bu Lastri ambruk di atas lantai marmer, meratap histeris memukuli dadanya. Lalu bagaimana dengan rumah ini, Hadi? Ini rumah ibumu. Kau tidak boleh membiarkan preman-preman itu mengusir kita. Cari pinjaman ke bank sekarang juga. Pakai kartu kreditmu. Aku tertawa sinis menatap layar monitor. Pinjaman bank? Wanita tua dungu itu belum sadar bahwa nama putra kebanggaannya telah terukir permanen di dalam daftar blacklist BI. Tidak akan ada institusi keuangan resmi yang sudi meminjamkan Rp10.000 kepada pria yang riwayat kreditnya telah kuhancurkan lewat pembatalan autodebit gila-gilaan. Gugatan perdata atas penggelapan dana dan penelantaran anak yang kusiapkan juga telah mematikan akses hukumnya. Ia tidak memiliki pelindung sama sekali. Mereka sepenuhnya terisolasi dalam neraka finansial ciptaan mereka sendiri. Pemandangan paling memuaskan justru datang dari sudut ruangan. Siska berdiri mematung di dekat pintu, menatap ibu dan anak itu dengan kalkulasi sedingin es. Insting sang benalu sedang bekerja di kecepatan penuh. Siska sadar ia tidak bisa lagi numpang hidup pada pria ini. Hadi bukanlah pohon rimbun, ia hanyalah kayu lapuk yang menunggu dibakar menjadi abu. Sebagai parasit sejati, Siska tahu ini saatnya melompat ke inang baru sebelum ikut terseret ke dasar palung kehancuran. Menjelang tengah malam, ketegangan sedikit mereda oleh kelelahan ekstrim. Melalui kamera, kulihat Hadi mengeluarkan tas kertas coklat dari balik jaketnya. Itu adalah sisa uang tunai dari pinjaman rentenir setelah dipotong untuk membeli mobil SUV merah dan berbelanja mewah semalam. Berdasarkan kalkulasi audit forensik pribadiku, di dalam tas itu tersisa uang tunai sekitar Rp120 juta. Aku telah memprediksi alur kas ini. Sebagian besar dana mereka sudah lenyap di bawah nama perusahaan cangkang lewat manuver hukumku yang sangat rapi. Sisanya dihabiskan untuk kesombongan palsu. Hadi memasukkan tas itu ke laci nakas, menguncinya rapat, lalu tertidur pulas di sofa akibat depresi mental yang sangat berat. Pukul 2 dini hari, saat seisi rumah tertidur dalam keputusasaan, layar kameraku menangkap pergerakan senyap. Siska keluar dari kamarnya mengenakan pakaian kasual gelap. Di tangan kanannya, ia menyeret koper plastik murahannya perlahan agar rodanya tidak berderit. Wanita itu mengendap-endap mendekati laci nakas tempat Hadi menyimpan nyawanya. Dengan sebuah jepit rambut kawat, Siska mengutak-atik lubang kunci laci tersebut. Hanya butuh waktu 2 menit hingga terdengar bunyi klik pelan. Laci terbuka. Siska menarik tas kertas coklat berisi Rp120 juta itu dengan mata berbinar dipenuhi keserakahan pekat. Tanpa ragu, ia memindahkan tumpukan uang kertas merah itu ke dalam kopernya. Aku menyandarkan punggungku ke kursi empuk, menikmati setiap detik pengkhianatan ini. Inilah esensi dari hukum rimba para pengkhianat. Pencuri merampok pencuri. Pembohong menipu pembohong. Siska mengunci kembali laci itu, membiarkan kunci SUV merah tetap tergeletak di meja. Ia cukup cerdas menyadari mobil mewah itu adalah barang bukti yang akan segera dilacak dan dirampas paksa oleh bos Tigor. Membawanya sama saja menggantung papan target di punggung. Dengan tarikan napas terakhir, Siska keluar dari pintu depan, menghilang di telan kegelapan malam, membawa satu-satunya pelampung penyelamat yang dimiliki Hadi. Fajar menyingsing pucat keesokan harinya. Pukul 6 pagi,
Hadi terbangun dengan napas tersengal. Ia langsung meraba saku celananya, mencari kunci laci, berniat memeriksa sisa uang tunainya untuk merencanakan pelarian dari kejaran lintah darat. Dengan tangan gemetar parah, ia membuka laci tersebut. Kosong. Hadi membeku, otaknya menolak memproses realita. Ia membongkar seluruh isi laci hingga berserakan di lantai. Namun tas kertas itu benar-benar lenyap tanpa sisa. Pandangannya melesat liar, menyadari koper merah muda milik Siska sudah raib dari sudut rumah. Sebuah jeritan panjang yang melengking, syarat akan rasa sakit dan keputusasaan absolut, merobek keheningan pagi. Siska, kau merampokku. Kembalikan uangku, perempuan jalang. Jeritan itu memantul di dinding, membangunkan Bulastri yang berlari keluar dengan kepanikan luar biasa. Pria yang kemarin merasa menjadi penguasa dunia itu kini tersungkur di lantai marmer, memukuli ubin hingga tangannya berdarah. Ia menangisi kebodohan brutalnya sendiri yang telah menukar intan berlian dengan sekeping kaca pecah yang justru mengiris nadi lehernya. Dari balik layar laptopku, aku tersenyum puas. Alunan jeritan histerisnya adalah simfoni terindah yang menyapaku pagi ini. Tidak ada lagi uang. Tidak ada lagi pelacur simpanan. Tidak ada satupun jalan keluar tersisa. Sebentar lagi, preman-preman Bos Tigor akan mendobrak pintu itu untuk menagih darah mereka. Hari ini, ilusi kebangsawanan mertuaku resmi hancur menjadi sampah sejarah, dan langkah awal mereka menuju nasib sebagai gelandangan di gubuk reot yang beraroma bau selokan telah dieksekusi dengan sangat sempurna. Aku menyesap kopi hitamku yang mulai mendingin, merasakan kepuasan absolut mengalir deras di setiap nadiku. Permainan catur ini telah kumenangkan tanpa perlu menyentuh bidak musuh secara langsung. Matahari bersinar terik menyengat atap perumahan bersubsidi itu, namun udara di dalam ruang tamu Hadi terasa sedingin kamar mayat. Pria yang dulu selalu membanggakan kemeja licin hasil setrikaan istri yang ia anggap tak lebih dari pembantu berbalut daster lusuh itu, kini meringkuk menyedihkan di sudut lantai marmer. Di tangannya, ia meremas laci nakas yang telah kosong melompong. Siska, sang pelakor murahan yang selama ini dipeliharanya, telah menguras habis sisa uang tunainya dan melarikan diri di tengah malam. Sang benalu telah mencari inang baru, meninggalkan Hadi yang kini berstatus bangkrut total tanpa memegang uang sepeser pun. Di seberang ruangan, Bulastri duduk memeluk lututnya. Wajah angkuhnya lebur menjadi topeng keriput yang dipenuhi kepanikan absolut. Wanita tua yang terbiasa numpang hidup dari keringat menantunya itu tak henti-hentinya meracau tak jelas. Mereka berdua sama-sama menyadari satu hal yang mengerikan. Waktu jatuh tempo rentenir memang belum tiba, namun di dunia hitam lintah darat, saat jaminan terbukti bodong, eksekusi dilakukan tanpa perlu melihat jadwal kalender. Pukul 2 siang, teror yang sesungguhnya mengetuk pintu. Bukan ketukan sopan dari seorang tamu, melainkan hantaman linggis baja berkarat yang menjebol paksa gembok pagar depan. Suara derit logam yang robek memecah keheningan kompleks. 5 pria bertubuh kekar, dipenuhi tato, dan berwajah bengis melangkah masuk ke halaman. Mereka adalah algojo lapangan kiriman Bos Tigor. Tanpa banyak bicara, 2 dari preman itu langsung memecahkan kaca jendela mobil SUV merah yang terparkir pongah di garasi, menarik tuas kunci, dan mengambil alih kemudi. Sebuah manuver likuidasi aset jalanan yang brutal, tanpa dokumen, tanpa belas kasihan. Mobil yang dibeli dengan uang berdarah itu dirampas kembali sebelum debu jalanan sempat mengotori bannya. Mendengar keributan itu, Hadi merangkak keluar dengan tubuh gemetar hebat. Jantungnya berpacu liar tak terkendali saat melihat pria-pria beringas itu kini mendobrak pintu utama rumahnya, hingga engsel kayunya terlepas berantakan di lantai. "Mana uang Bos Tigor? Bajingan?" bentak pemimpin preman itu, seorang pria dengan codet memanjang di pipi kirinya. Suaranya menggelegar, membuat Bulastri menjerit histeris dan memeluk kaki sofa. "Kau pikir bisa menipu bos kami dengan jaminan kertas sampah yang diblokir BPN? Sertifikat itu cuma aset beracun. Kembalikan 1/2 miliar itu sekarang, atau kau kubayar pakai nyawamu dan nyawa ibumu." Hadi bersujud di kaki preman itu, air matanya tumpah bercampur ingus yang menjijikan.
Pria berlaga aristokrat yang bermimpi menuai capital gain miliaran rupiah itu, kini merendahkan dirinya jauh lebih rendah dari cacing tanah. Ampun. Bang! Uangnya dicuri. Perempuan yang sama saya kemarin malam mencuri semuanya dan kabur. Raung Hadi, suaranya melengking menyedihkan menembus batas keputusasaan. Beri saya waktu. Saya akan pinjam uang ke bank. Saya akan bayar semuanya beserta bunga penuh. Tolong jangan bunuh saya. Sang pemimpin preman tertawa. Tawa kasar yang mencemooh kebodohan absolut sang parasit. Pinjam ke bank. Namamu sudah cacat permanen masuk ke blacklist Bay. Bodoh. Bos kami sudah mengecek semua datamu pagi ini. Kau tidak punya uang, tidak punya aset, dan tidak punya harga diri lagi di dunia ini. Tanpa peringatan sepersekian detik pun, sebuah tendangan keras berlapis sepatu bot besi mendarat telak di dada Hadi. Pria itu terpental ke belakang menabrak meja kaca hingga hancur berantakan. Belum sempat Hadi menarik napas dari rasa sakit yang meremukan tulang rusuknya, dua preman lain maju memegangi kedua lengannya, menahannya erat tertelungkup di atas lantai yang dipenuhi pecahan kaca. Pemimpin preman itu mengambil sebuah tongkat bisbol dari besi padat. Matanya menatap kaki kanan Hadi dengan kekejaman yang tak bisa ditawar, penuh perhitungan kalkulatif layaknya hewan pemangsa. Ini adalah bunga awal atas penipuan kurang ajarmu. Sampaikan salam kehancuranmu pada istrimu yang pintar itu. Tra! Bunyi tulang kering yang patah bergema mengerikan di seluruh penjuru ruangan, disusul oleh jeritan Hadi yang melengking panjang merobek pita suaranya sendiri. Kakinya bengkok dengan sudut yang sama sekali tidak wajar. Rasa sakit yang meledak di sarafnya membuat pandangan Hadi berkunang-kunang menjadi gelap. Ia dibiarkan menggeliat bak cacing kepanasan, menangisi kelumpuhan permanen yang kini mengutuk sisa hidupnya. Ia takkan pernah bisa berjalan tegak lagi di sisa usianya. Preman-preman itu meludahi lantai, lalu melangkah pergi membawa mobil SUV tersebut, meninggalkan rumah yang kini terasa seperti neraka bocor yang dipenuhi jeritan kesakitan. Bulastri merangkak mendekati putranya, melolong sejadi-jadinya melihat tulang kaki Hadi yang menonjol di balik celana kainnya. Darah menetes pekat di lantai marmer. Ironisnya, jatuh persis di titik yang sama di mana darah Ibu Aminah tertumpah beberapa hari lalu akibat keegoisan pria cacat itu. Di saat Hadi berada di ambang hilangnya kesadaran karena menahan rasa sakit luar biasa, suara sirene meraung keras memecah udara sore. Dua mobil patroli kepolisian dan sebuah mobil bertuliskan kejaksaan berhenti mendadak tepat di depan pagar yang telah hancur. Bulastri menatap lampu rotator biru itu dengan secercah harapan palsu yang menyedihkan. Polisi. Hadi, bertahanlah. Polisi datang menolong kita. Mereka pasti akan menangkap preman-preman itu. Seru wanita tua itu dengan sisa-sisa halusinasi kastanya. Namun, karma sama sekali tidak bekerja untuk menyelamatkan para pengkhianat. Polisi-polisi itu melangkah masuk ke dalam rumah yang berantakan dengan ekspresi datar dan profesional. Mereka tidak mengejar kelompok preman yang sudah jauh pergi, melainkan berdiri mengelilingi tubuh Hadi yang bersimbah darah. Seorang petugas reserse mengeluarkan selembar surat perintah penangkapan berlambang kepolisian negara, membacakannya dengan suara lantang yang mengakhiri seluruh sisa kewarasan Hadi. Hadi Wibawa, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan berencana, pemalsuan dokumen negara, dan penggelapan dana. Berdasarkan laporan dan hasil audit forensik komprehensif dari tim kuasa hukum Nyonya Sari, Anda terbukti kuat melakukan manipulasi finansial tingkat tinggi. Selain itu, ada gugatan perdata yang telah disahkan pengadilan atas penelantaran anak di bawah umur dalam kondisi kritis yang membahayakan nyawa. Tidak, aku suaminya, aku berhak atas uangnya. Racau Hadi di sela-sela erangan kesakitannya, terus mencoba berlindung di balik doktrin patriarki busuk yang kini sudah hangus terbakar menjadi abu. Borgol dia. Bawa ke rumah sakit tahanan sekarang juga. Perintah petugas itu mengabaikan rintihan menyedihkan Hadi. Borgol besi yang sangat dingin diklikkan ke pergelangan tangan Hadi dengan paksa. Ia diseret keluar dari rumahnya sendiri, dipertontonkan layaknya binatang sirkus kepada puluhan tetangga yang kini berkerumun di luar pagar. Wajah-wajah tetangga yang dulu sering mendengarkan kesombongan Bulastri, kini menatap mereka dengan tatapan yang dipenuhi rasa jijik absolut.
Reputasi palsu yang dibangun dengan susah payah itu kini runtuh total, ditelan habis oleh cemoohan masyarakat. Jauh dari lokasi yang berbau amis darah itu, di sebuah apartemen mewah yang letaknya sangat rahasia, Sari duduk menyilangkan kaki dengan postur elegan. Ia sama sekali tidak perlu turun tangan untuk mengotori jemarinya sendiri. Sang eksekutor murni hanya perlu memantau layar tabletnya sambil menyesap secangkir teh chamomile hangat. Sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk lengkungan kepuasan yang dingin. Hadi kini hanyalah pesakitan cacat yang akan membusuk seumur hidupnya di sel tahanan yang sempit dan pengap. Pria itu menolak memberikan uang taksi untuk anaknya yang sekarat saat malam badai, dan kini, ia bahkan tidak memiliki satupun kaki yang utuh untuk berjalan normal, apalagi uang sepeser pun untuk sekadar membeli kebebasan. Saldo portofolio kehidupannya telah minus tanpa batas. Sementara itu, Bu Lastri yang histeris dan diusir paksa dari rumah yang kini disegel polisi tersebut, mau tidak mau harus menyeret langkahnya mencari tempat bernaung tanpa sepeser uang. Wanita tua yang angkuh itu akan segera mendapati dirinya terusir ke jalanan aspal yang panas. Tanpa anak kebanggaannya, tanpa harta sepeser pun, tanpa tempat bergantung, ia akan berakhir membusuk di sebuah gubuk reot di kolong jembatan. Sang sosialita gadungan itu akan bermetamorfosis menjadi gelandangan sejati. Ia yang selalu memandang jijik pada kemiskinan, kelak akan terbiasa tidur beralaskan selembar kardus basah yang mengeluarkan bau pesing dan bau selokan yang sangat menyengat paru-parunya, hidup dari memungut makanan sisa. Sari menekan tombol daya pada tabletnya dengan satu jari ramping, mematikan layar yang perlahan menggelap secara permanen. Ia telah memastikan, melalui penggunaan hak veto dan pencabutan aliran autodebit secara kejam, bahwa rantai makanan para lintah penghisap darah itu terputus dari sumber utamanya. Hadi, Siska, dan Bu Lastri telah membakar jembatan mereka sendiri dengan kesombongan. Mereka bertiga kini hanyalah tumpukan sampah sejarah yang tak pantas lagi untuk diingat. Sang Ratu Algojo telah menjatuhkan titah hukuman matinya, membiarkan karma menjemput para pengkhianat itu dengan cara yang paling brutal, paling dingin, dan paling pantas. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu pekat, seolah alam semesta menolak memberikan sedikit pun cahaya belas kasihan bagi mereka yang telah mengkhianati darah dagingnya sendiri. Di depan rumah bersubsidi yang dulu selalu diagungkan oleh Bu Lastri sebagai istana kebangsawanan palsunya, sebuah tragedi pembalasan sedang mencapai babak paling memilukan. Garis polisi silang menyilang menutupi daun pintu utama. Namun, sebelum pihak berwajib menyegel properti tersebut secara resmi keesokan harinya, para algojo jalanan kiriman Bos Tigor telah lebih dulu mengambil alih area tersebut untuk melakukan likuidasi aset secara paksa dan brutal. Bu Lastri, wanita tua yang selalu merasa kastanya berada jauh di atas awan, kini diseret keluar dari pekarangan rumahnya oleh dua preman berbadan besar. Tidak ada lagi sisa-sisa kehormatan yang melekat pada dirinya. Gaun norak yang ia kenakan robek di bagian lengan, dan perhiasan emas sepuhannya telah dirampas kasar oleh para lintah darat itu sebagai ganti rugi awal atas tunggakan bunga pinjaman anak laki-lakinya. "Keluar dari sini, perempuan tua bangka!" bentak salah satu preman, melempar tubuh rentan Bu Lastri hingga tersungkur jatuh di atas aspal jalanan yang basah. Lututnya membentur kerikil tajam hingga berdarah. "Anakmu yang cacat dan membusuk di penjara itu berutang 500 miliar pada bos kami. Rumah ini sekarang berada di bawah kendali kami sampai surat tanah bajakan sialan itu bisa diuangkan. Tolong, tolong aku. Ini rumahku," jerit Bu Lastri histeris, meratap dengan air mata yang membanjiri wajah keriputnya. Tangannya yang gemetar menggapai-gapai udara, memohon belas kasihan pada tetangga yang berkerumun di balik pagar rumah mereka masing-masing. Namun, karma telah menutup semua pintu empati tanpa menyisakan celah sekecil apapun. Para tetangga yang dulu selalu ia remehkan karena dianggap miskin, kini hanya menatapnya dengan tatapan sedingin es. Tidak ada satupun yang melangkah maju untuk menolong. Mereka justru berbisik-bisik, mencemooh sosok yang kini tak lebih dari sekadar tumpukan sampah sejarah yang menjijikan. Bu Lastri telah jatuh ke dasar palung kehinaan. Ia yang dulu selalu memandang Sari sebelah mata, yang menganggap menantunya itu hanyalah parasit berbalut daster lusuh, kini menyadari bahwa dialah sang benalu sesungguhnya yang telah mati karena inang kehidupannya memutus aliran dana. Tanpa uang sepeser pun di saku bajunya,
Tanpa anak kebanggaan yang kini menjadi narapidana, dan tanpa Siska si pelakor murahan yang telah lama kabur membawa sisa uang hasil pinjaman, Bu Lastri terpaksa menyeret langkah kakinya menjauh dari kompleks perumahan tersebut. Langit yang sedari tadi mendung akhirnya memuntahkan badai hujan yang sangat lebat. Persis seperti malam di mana ia membiarkan cucunya meregang nyawa tanpa sebersit belas kasihan. Air hujan yang dingin sedingin es batu menusuk tulang-tulang tuanya secara kejam. Bu Lastri berjalan tertatih-tatih tanpa arah tujuan di pinggiran ibu kota. Perutnya melilit perih akibat kelaparan ekstrim. Malam perlahan turun, menelan sisa-sisa kewarasannya. Rute pelariannya membawanya ke sebuah kawasan kumuh di bantaran rel kereta api. Di sana, di antara tumpukan rongsokan besi dan limbah plastik kotor, ia menemukan sebuah gubuk reot tak berdinding yang atap sengnya bocor di mana-mana. Wanita yang terbiasa tidur di atas kasur empuk itu kini ambruk di lantai tanah yang becek dan berlumpur pekat. Ia meringkuk kedinginan, memeluk dirinya sendiri sambil gemetar hebat di bawah guyuran sisa hujan. Aroma udara di tempat itu sungguh memualkan. Berliter-liter air kotor yang meluap dari saluran got bercampur menjadi satu, menciptakan bau selokan yang pekat dan menyengat paru-parunya dengan kejam setiap kali ia menarik napas. Di tengah deru hujan dan suara roda kereta api yang bergemuruh memekakan telinga dari kejauhan, memori malam laknat itu kembali berputar di kepala Bu Lastri bagai kaset rusak. Ia teringat dengan sangat jelas bagaimana Bima, cucu kandungnya sendiri, sesak napas hingga wajah kecilnya membiru pucat. Ia teringat bagaimana tangannya sendiri dengan kejam mendaratkan tamparan keras di pipi anak tak berdosa itu. Ia teringat bagaimana Ibu Aminah yang tunanetra tersungkur bersimbah darah di lantai. Dan di atas segalanya, ia teringat bagaimana ia meninggalkan mereka semua tanpa sedikit pun rasa penyesalan, hanya demi lari menyelamatkan diri bersama segepok uang haram. Kini, karma itu sedang melumatnya hidup-hidup. Di dalam gubuk reot ini, dengan tubuh basah kuyup yang dikerubungi nyamuk dan lalat kotor, Bu Lastri resmi dinobatkan sebagai Ratu Gelandangan. Ia mengais sisa roti berjamur yang ia temukan di tong sampah beberapa jam lalu, mengunyahnya dengan air mata keputusasaan yang tak ada ujungnya. Kesombongannya telah dicabut paksa dari akar-akarnya. Ia sama sekali tidak memiliki portofolio kekayaan, tidak memiliki status sosial, dan pastinya tidak akan pernah bisa meloloskan diri dari hukuman mengerikan yang menjerat lehernya. Di sebuah tempat yang jauh dari kemelaratan yang menjijikan itu, Sari duduk dengan anggun di balik meja kaca apartemen mewahnya yang hangat. Ia mengenakan gaun tidur berbahan sutra gelap berkualitas tinggi, menyesap segelas anggur merah yang warnanya secantik batu rubi. Sang eksekutor baru saja menerima laporan detail beserta foto-foto dari detektif swasta yang ia sewa untuk memantau hari-hari terakhir mantan ibu mertuanya. Mata Sari, yang sedingin lautan kutub utara, menatap foto Bu Lastri yang sedang memakan roti sisa di tengah guyuran hujan. Tidak ada secercah pun rasa iba yang terlintas di wajah wanita muda itu. Hanya ada kepuasan absolut. Sebuah kemenangan aristokratis dari seseorang yang telah berhasil menggunakan kekuatan audit forensik dan gugatan perdata untuk meruntuhkan kerajaan iblis yang selama ini menyiksanya dengan sadis. Sari meletakkan gelas anggurnya dengan pelan di atas meja. Ia melirik sekilas ke arah ruang tidur utama, di mana Bima sedang tertidur lelap, bernapas dengan sangat teratur dan damai tanpa gangguan asma. Di kamar sebelahnya, Ibu Aminah juga tengah beristirahat dengan nyaman, dilayani oleh perawat pribadi terbaik yang bisa dibeli dengan uang berlimpah miliknya. "Kau yang meminta badai ini, Lastri," bisik Sari pelan, menatap kekosongan malam dari balik jendela kaca anti peluru apartemennya. "Kau memuja keserakahan, dan kini kau dikubur olehnya. Nikmatilah tahtamu di atas lumpur dan sampah. Kau akan mati perlahan-lahan, dihantui oleh setiap napas sesak cucumu yang pernah kau abaikan." Sari telah mematikan setiap akses bantuan untuk keluarga Wibawa. Ia memblokir semua auto debit, menggunakan hak veto untuk membekukan tanah warisannya menjadi aset beracun, dan memastikan Hadi terjebak permanen dalam daftar hitam blacklist BI. Pembalasannya telah tereksekusi dengan kesempurnaan seorang maestro. Musuh-musuhnya tak lebih dari sekadar pion bodoh yang telah ia matikan tanpa perlu mengotori tangannya sendiri dengan setetes pun darah. Sang Ratu Gelandangan kini menangis meraung-raung di bawah guyuran hujan Jakarta yang tak kenal ampun,
memanggil-manggil nama Tuhan yang selama ini ia jadikan kedok kemunafikannya. Sementara sang Ratu Karet sesungguhnya mematikan lampu ruang kerjanya dan melangkah pergi menuju kejayaannya yang tenang, tak tersentuh, dan berkuasa mutlak selamanya. Waktu pada akhirnya membuktikan bahwa keadilan sejati tidak pernah jatuh begitu saja dari langit. Keadilan harus ditarik paksa menggunakan kecerdasan absolut dan eksekusi yang tanpa ampun. 6 bulan telah berlalu sejak badai hukum dan finansial itu menyapu bersih panggung sandiwara keluarga Wibawa. Dari kejauhan, melalui sudut pandang mata dewa yang tak memihak, penderitaan para pengkhianat itu terbentang layaknya lukisan neraka duniawi yang sangat memuaskan. Di sebuah sel tahanan sempit yang pengap dan berbau pesing di Rutan Cipinang, Hadi meringkuk di sudut lantai semen yang lembab. Pria yang dulu selalu merasa berhak atas segalanya itu kini hanya memiliki seragam oranye pudar dan sebuah kruk penyangga berbahan kayu murahan. Tulang kaki kanannya yang dihancurkan secara brutal oleh algojo lintah darah tidak pernah menyatu dengan benar akibat ketiadaan biaya medis, meninggalkannya cacat permanen secara fisik maupun mental. Statusnya sebagai pesakitan diperburuk oleh vonis 5 tahun penjara atas penipuan dan pemalsuan dokumen negara. Namun, hukuman sejatinya bukanlah jeruji besi berkarat itu, melainkan fakta absolut bahwa namanya telah terukir abadi di blacklist BI. Segala akses finansialnya telah dimatikan secara permanen. Bahkan jika ia bebas kelak, ia akan langsung disambut oleh eksekusi gugatan perdata yang bernilai miliaran rupiah atas penelantaran anak. Sang parasit yang dulu bermimpi mencairkan portofolio tanah warisan itu kini tak lebih dari sekadar ampas masyarakat yang bernapas dalam keputusasaan total, dipaksa berebut makanan sisa penjara setiap harinya. Di sudut ibu kota yang lain, Karma mengeksekusi Bulastri dengan skenario yang jauh lebih menghinakan. Ratu halusinasi kasta itu kini menjadi siluet menyeramkan yang berkeliaran di antara tumpukan limbah pasar induk. Ia bukan lagi warga perumahan bersubsidi, melainkan gelandangan absolut yang tidur beralaskan selembar kardus basah di sebuah gubuk reot tak berdinding di bantaran sungai hitam pinggiran kota. Hujan lebat tidak lagi menjadi momen romantis untuk menyeruput teh. Hujan adalah teror yang menusuk tulang-tulang tuanya yang kini dipenuhi penyakit kulit bernanah. Gaun-gaun norak kebanggaannya telah lama lapuk, digantikan oleh kain perca yang menebarkan bau selokan sangat pekat. Setiap kali ia menadahkan tangan keriputnya untuk mengemis keping logam dari pejalan kaki, ia diusir layaknya anjing liar, memaksanya menelan kembali ludah kesombongannya. Ia mati secara perlahan setiap harinya, dihantui oleh bayangan cucunya yang sekarat di malam badai, menyadari sepenuhnya bahwa dirinya lah sampah sejarah yang dikutuk oleh keserakahannya sendiri. Sementara itu, Siska, sang pelakor murahan yang merasa pintar karena berhasil mengkhianati Hadi dengan mencuri sisa uang pinjaman, menemui takdir yang tak kalah memilukan. Sang benalu lupa bahwa ia bermain api dengan lintah darat kelas kakap yang memiliki mata di setiap sudut gelap ibu kota. Bos Tigor dan anak buahnya dengan mudah melacak pelarian wanita itu. Uang curian itu dirampas kembali dalam hitungan hari. Kini, sebagai ganti rugi atas sisa bunga pinjaman Hadi yang tak terbayar, Siska dipaksa bekerja kasar sebagai pelayan rendahan di sebuah klub malam kumuh milik sang rentenir. Ia yang dulu selalu ingin numpang hidup dalam ilusi kemewahan, kini terjerat dalam perbudakan utang tanpa akhir. Wajah cantiknya memudar cepat, digerogoti kelelahan ekstrim, tamparan para pemabuk, dan ketakutan malam yang tak berujung. Sangat jauh dari hiruk-pikuk ibu kota yang dipenuhi aroma kebusukan karma tersebut, ratusan kilometer di tanah Sumatera, udara pagi terasa sangat bersih, murni, dan penuh kehidupan. Hamparan perkebunan karet seluas puluhan hektar membentang bak permadani hijau tanpa batas di bawah siraman sinar matahari pagi. Getah-getah putih mengalir lambat dan pasti dari torehan kulit pohon ke dalam mangkuk penampung, melambangkan aliran capital gain murni yang mengalir deras ke rekening sah pemiliknya. Di lantai 2 sebuah rumah panggung kayu bergaya arsitektur tropis modern yang berdiri megah di tengah perkebunan, Sari berdiri dengan postur aristokratis. Dia tidak lagi membiarkan tubuhnya terbungkus oleh daster lusuh yang menyedihkan, pakaian yang dulu menjadi simbol perbudakan emosionalnya. Pagi ini, sang Ratu Karet mengenakan kemeja linen putih bersih berpotongan tegas pesanan desainer dan celana kain high waist berwarna kaki. Rambutnya yang dulu selalu diikat asal-asalan karena lelah menyikat lantai rumah mertua, kini tergerai indah berkilau,
membingkai wajah sedingin es yang memancarkan kekuasaan absolut. Sari menatap kehamparan kerajaannya sambil menyesap kopi hitam Arabica dari cangkir porselen mahal. Di atas meja kayunya, tergeletak salinan resmi akta cerai dan dokumen trust fund berlapis baja yang mengamankan seluruh aset warisan ini untuk 7 turunan. Ia meresapi setiap detik kebebasannya. Sang eksekutor telah menyelesaikan tugasnya dengan kesempurnaan seorang maestro catur tingkat dunia. Ia telah mengubah ancaman pencurian sertifikat ibunya menjadi sebuah aset beracun yang mengubur para pengkhianat hidup-hidup. Melalui rentetan audit forensik mandiri yang teliti, penggunaan hak veto ahli waris yang strategis, dan pencabutan autodebit yang tak kenal ampun, Sari telah memancung leher musuh-musuhnya secara finansial tanpa perlu meneteskan setetes pun darah dari tangannya. Dari halaman bawah yang ditumbuhi rumput gajah mini, terdengar suara tawa renyah yang memecah kesunyian elegan perkebunan itu. Bima, yang kini berusia 7 tahun, sedang berlarian kencang mengejar seekor anak anjing peliharaan. Pipinya kini berisi dan memerah sehat. Tidak ada lagi bunyi derik napas yang menyiksa dada kecilnya. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Udara desa yang bebas dari polusi, ditambah perawatan dokter spesialis terbaik yang kini bisa disewa kapanpun tanpa memikirkan harga, telah menyembuhkan asma kronis anak itu sepenuhnya. Di teras paviliun bawah yang sejuk, duduklah Ibu Aminah di atas kursi goyang rotan. Wanita tunanetra yang dulu terus dihina dan nyaris dibunuh oleh keegoisan menantunya itu, kini dilayani bak seorang ibu suri oleh 2 perawat pribadi profesional dan puluhan pekerja kebun yang sangat menghormatinya. Luka fisik di dahinya telah lama memudar, menyisakan ketenangan batin yang tak lagi bisa terusik oleh manusia manapun. Sari menunduk dari atas balkon, menatap putra dan ibunya dengan tatapan yang akhirnya memancarkan kehangatan, sebuah emosi yang sengaja ia kunci rapat-rapat di dalam lemari besi selama masa peperangan. Dia telah memenangkan segalanya. Balas dendam terbaik ternyata bukan tentang melabrak musuh dengan teriakan murahan dan air mata, melainkan tentang mencabut secara sistematis sumber kehidupan finansial mereka, dan membiarkan mereka hidup cukup lama untuk menyesali setiap dosa dari dasar jurang kemiskinan. Sang istri lugu penurut itu telah mati di malam badai kelabu tersebut, dan dari abunya bangkitlah entitas baru yang dingin, kalkulatif, serta penuh perhitungan. Di atas tahta perkebunan karet bernilai triliunan ini, Sari melangkah menjauh dari balkon dengan senyum kemenangan abadi. Sang Ratu Algojo akan terus berkuasa, tak tersentuh, dan tak tertandingi selamanya.